Izinkan saya membawa pantun. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan, selamat datang para hadirin. Yang terhormat, Dirjen Pendidikan Vokasi Dr. Insinyur Kiki Yuliati MSc, yang kami hormati dan yang kami banggakan, Kepala LL Dikti Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc, yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, Direktur Taiwan Center Indonesia, Bapak Arif Misbahul MBM, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Dr. Andes Jazim Ahmad MPD, Rektor Universitas Aisyah Pringsewu, Bapak Wisnu Probo Wijayanto, yang kami hormati Ketua Aptisi 2A, Ketua Aptisi 2B, Ketua Aptisi 2C, Ketua Aptisi 2A Komisariat Bangka Belitung, yang kami hormati Kepala Bagian Umum Bapak Vansuri Dwi Putra, SE MSI beserta seluruh jajarannya. Dan yang kami banggakan, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti Wilayah 2 yang telah hadir pada hari ini baik secara luring maupun secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dapat berkumpul Sabtu 3 September 2022 dalam rangka rapat kerja pimpinan perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti Wilayah 2. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita menyaksikan tarian Tajuk Rindu dari UKM Tari Stikes Citra Delima Bangka Belitung. Tari ini ditarikan oleh muda-mudi Bangka Belitung yang sering dikenal dengan nama Bujang dan Dayang. Tari Rajuk Rindu merupakan wujud dari perasaan gelisah akan rindu sepasang kekasih yang terpisah jarak.
Baik, hadirin yang kami banggakan, tadi telah kita saksikan persembahan dari UKM Tari Stikes Citra Delima Bangka Belitung dengan tariannya bertajuk Rajuk Rindu. Hadirin yang kami banggakan, sambil menunggu narasumber kita, Ibu Kiki, mohon maaf ya Bu Kiki, selanjutnya acara akan kita mulai dengan pembacaan penyerahan SK yang akan dipandu langsung oleh Ibu Mita. Kepada Ibu Mita kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Bapak Ibu sekalian. Hari ini, pagi ini, kita akan LRG 2 Bapak Kepala akan menyerahkan SK, termasuk SK penambahan prodi, perubahan badan penyelenggara dan perubahan bentuk perguruan tinggi. Baik, akan saya panggil untuk tampil ke depan yang nama perguruan tingginya disebutkan. Nomor 1, Universitas Batu Raja. Dipersilakan. Belum hadir mungkin ya? Oh, sudah. Baik. Oh, kita akan panggil sekalian ya. Nomor 2, Universitas Muhammadiyah Pringsewu atau yang mewakili. Dipersilakan tampil ke depan yang nama perguruan tingginya saya sebutkan. Selanjutnya Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dipersilakan tampil Ibu. Selanjutnya Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang, maksud kami. Itkes Muhammadiyah Palembang. Politeknik Darussalam. Politeknik Akamigas Palembang. Akademi Kebidanan Budi Mulia Prabu Muli, Akademi Kebidanan Budi Mulia Palembang, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Mulia Sriwijaya. Dipersilakan Ibu. Selanjutnya Universitas Dyah Hasan Bengkulu. Institut Bakti Nusantara. Stikes Aisyah Palembang dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tri Mandiri Sakti. Baik, kami persilakan Bapak Kepala yang nomor 1. Baik, kita mohon kehadiran Bapak Kepala. Unbara tidak hadir ya, Unbara? Oh, Unbara ada Pak, silakan. Untuk menyerahkan SK. Yang kedua, Muhammadiyah Pringsewu. Gabung biarlah. Nomor 2, Universitas Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Ibu. Oh, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, nomor 3 berarti Pak Tri. Nomor 3. Nomor 3 Pak Tri. Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Oh, nasi balik. Urutannya iya, belum. Selanjutnya Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Iya. Pak Jas. Selanjutnya Universitas Muhammadiyah Metro. Iya benar. Iya. Oke, Itkes Muhammadiyah Palembang.
Baik, Politeknik Darussalam. Itu akamikas sebenarnya. Baik, Politeknik Akamikas Palembang. Oke, selanjutnya Akademi Kebidanan Budi Mulia Prabu Muli, itu gabung Pak. Prabu Muli, Palembang, dan menjadi stikes. Itu siapa itu yang pakai kacamata? Selanjutnya Universitas J. Hasan. J. Hasan sebelah sana. Urutannya. Oke. Iya. Selanjutnya Institut Bakti Nusantara. Oke, Stikes Aisyah Palembang. Baik, Trisakti, Stikes Trisakti Mandiri Sakti. Maksud kami Stikes Tri Mandiri Sakti. Baik, mungkin foto bersama. Silakan untuk dengan kepala. Baik, terima kasih Bapak Ibu, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali kami serahkan ke MC. Baik Bapak Ibu yang tadi telah menerima SK, harap menandatangani tanda terima SK di panitia di meja belakang. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita masuk ke acara berikutnya yaitu sharing session. Kali ini sharing akan disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Bapak Dr. Andes Jazim Ahmad MPD. Kami persilakan Bapak. Dan untuk sesi ini kami mohon kesediaan kepada moderator kita, Bapak Dr. Darul Arkum, MSI. Kami panggil Bapak Dr. Darul Arkum, MSI sebagai moderator kita untuk sharing session saat ini.
Baik, agar lebih meriah lagi pada pagi hari ini, kita beri aplaus sekali lagi yang meriah untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Kepala LDIKTI Wilayah 2, yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi di wilayah LDIKTI Wilayah 2, yang kami hormati Bapak Ibu semua, yang kami hormati pembicara kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan ataupun membawa acara kita pada pagi hari ini, saya dipercayakan sebagai moderator untuk memandu acara kita pada pagi hari ini. Maka saya akan membacakan sebuah pantun sebagai identitas budaya Melayu. Bangka Belitung adalah budaya Melayu. Mari dipetik kembang lengkuas, ditumpuk jangan, mari digiling. Mari wujudkan SDM berkualitas melalui pendidikan tinggi yang berdaya saing. Bapak Ibu semuanya, pagi hari ini sudah hadir bersama kita semua Rektor Muhammadiyah Metro, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Utara, Metro di sini, Metro Lampung, ya. Pada pagi hari ini beliau kita harapkan untuk menyampaikan gagasan-gagasan, praktik-praktik terbaik yang sudah beliau lakukan di universitas tersebut untuk dapat kita lakukan sharing bersama, menjadi bagian dalam melakukan berbagai pengelolaan perguruan tinggi di wilayah 2.
Nah, beliau nanti akan menyampaikan beberapa presentasi yang mungkin nanti akan bermanfaat bagi kita semua, bagaimana pengelolaan perguruan tinggi yang sudah dilakukan oleh beliau dalam rangka untuk memperkuat pengelolaan perguruan tinggi di universitas yang beliau kelola. Untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Rektor untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Pak Rektor. Izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh pun. Saya orang Lampung jadi harus begini, Pak. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala L2 Dikti Wilayah 2 Prof. Iska dan Bapak Ibu dari pejabat L2 Dikti, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi di wilayah 2 yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Aula Hotel Novotel Pangkal Pinang ini dalam kondisi sehat walafiat. Yang pertama, kehormatan bagi UM Metro dan bagi saya diberi amanah oleh Bapak Kepala untuk menyampaikan sharing apa yang telah dilakukan di UM Metro selama 3 tahun terakhir ini. Terima kasih Prof, kami sudah diberi kehormatan, diberi kesempatan untuk menyampaikan ini. Dan mohon izin kepada senior-senior kami, ada dari Lampung, Umitra, kemudian dari UBL, UTI, Dharmajaya, dari Palembang, UMB, Prof. Indawan, PGRI, dari Bengkulu, mohon izin, ini saya bukan mengguri tapi cerita apa yang sudah kami lakukan selama 3 tahun terakhir ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi perguruan tinggi yang Bapak Ibu pimpin selain yang saya sebutkan tadi. Jadwal pertama saya di pukul 16. Saya sudah senang, itu posisi Bapak Ibu sudah posisi yang lelah dan ngantuk, jadi tidak mendengar apa yang saya ceritakan. Kemudian tadi pagi Pak Rohmi menginformasikan perubahan jadwal, yaitu setelah coffee break jam 10.30 sampai 11 ini gitu. Tiba-tiba tadi mendadak, bagaimana kalau sekarang? Waduh, luar biasa ujian saya. Barusan istirahat penuh, sarapan pagi, nah ini sedang fit-fitnya Bapak Ibu. Nah mudah-mudahan doa dari istri saya dari rumah, Bapak Ibu terlena dengan saya, jadi tidak ada pertanyaan buat saya. Mohon maaf. Ini saya baru pertama kali ini berhadapan di depan petinggi perguruan tinggi. Kalau di depan mahasiswa itu sudah biasa, tapi di depan para petinggi PTM dan juga para L2 Dikti ini baru pertama kali seumur hidup saya di usia 62 tahun ini. Mohon doa restu Pak Prof. Indawan, doakan saya, mudah-mudahan saya kuat, jadi bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Itu tentang materinya sukses story manajemen talenta di UM Metro. Jadi saya ceritakan nanti ya khusus di UM Metro. Itu kalau benar atau mungkin bagus bisa ditiru, kalau salah ya itu punya UM Metro. Ya, salahnya punya UM Metro, bukan salahnya punya Bapak. Next. Nah ini kan sampai grogi kan. Ya, nah karena diminta gimana sih UM Metro kok bisa ini, nah ini saya pertamakan sajikan pamer dulu bahwa di UM Metro ini posisi sekarang klaster 3 Bro. Nah di klaster 3 itu seluruh Indonesia ada 97 perguruan tinggi. Nah UM Metro pada posisi 47, lumayan Bro. Ya, nomor 47 dari 97. Ya, tapi ini se-Indonesia. Kemudian secara keseluruhan dari klaster 1, 2, 3 dan seterusnya kita di peringkat 96. Lumayan juga masih masuk 100 besar. Ini datanya dari data Kemendikbud ini. Ya. Kalau nanti kurang percaya buka aja di Google apa benar apa enggak ini, kan gitu. Tapi kalau salah
saya siap di penjara, Bro. Ini di depan para petinggi kok ini hoak kan nanti memalukan Pak Kepala kan gitu. Baik. Nah, untuk penelitian kita masuk klaster utama, Bro. Kemudian untuk pengabdian ini klaster very good, sangat bagus. Nah, akreditasi. Kemarin kita punya 24 prodi, di tahun ajaran baru ini tambah 3, Prof. Ada S1 administrasi rumah sakit, baru buka tahun ini. Kemudian barusan Bapak berikan SK-nya, 2 prodi, PGSD, sama S2 IPA. Kami menunggu untuk S2 Magister Hukumnya. Nah, dari prodi yang ada, kemarin 24 itu, yang A ada 4, ilmu hukum, bimbingan konseling, pendidikan bahasa Inggris, dan pendidikan sejarah. Nah, kemudian untuk lembaga kita, tadinya B, sekarang udah konversi baik sekali. Untuk UM Metro itu posisi baik sekali. Kemudian prodi yang ada, yang tadinya B sudah terkonversi baik sekali, ada 5 prodi. Kemudian yang diperpanjang B masih 12 prodi dan 6 prodi baik, itu termasuk yang prodi baru tadi. Ya. Kemudian kita punya perpustakaan juga terakreditasi A, Prof. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita punya rujukan visi misi UM Metro, kita punya visi pusat keunggulan propedeutik profesional, modern dan mencerahkan. Ini tidak saya terangkan karena ini kan punya saya, bukan punya Bapak, dan nggak ada artinya buat Bapak kan. Jadi profetiknya saja. Jadi harapan kami ya sebagai lembaga Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah, harapannya sumber daya manusia yang ada di UM Metro itu mempunyai sifat kenabian, ya, yaitu sidik, amanah, patonah, dan tablik. Itu harapannya dari keluarga UM Metro, baik tenaga dosennya, karyawannya, mahasiswanya itu punya tingkah laku yang tadi itu. Ini supaya dia jelas kaitan dengan visi tujuannya, kita jelaskan per ini unit misi, bidang per bidang. Nah, ini bentuk kebanggaan kami di UM Metro ini kan kota kecil, Bro. Mungkin Prof nanti hadir bisa pas wisuda menyaksikan bahwa Metro itu di kota yang kecil, kota yang hanya 5 kecamatan. Gitu. Tapi merupakan kebanggaan bagi kami pernah didatangi oleh Wakil Presiden, Prof. Yaitu pas 28 Desember 2021, beliau meresmikan Bank Wakaf Mikro. Ini dari OJK meminta UM Metro sebagai tempat penyelenggaraan ini. Saya tidak panjang lebar, saya siap menerima. Dalam waktu 5 hari, informasi yang disampaikan kami hari Jumat, kemudian pelaksanaan ini hari Kamis, dan insya Allah pelaksanaannya sukses. Kemudian di tanggal 10 Juni kita juga kehadiran Gubernur Jakarta Pak Anies Baswedan memberikan kuliah umum. Dan ini juga menurut kami ini prestasi karena tidak gampang menghadirkan tokoh nasional itu ke kampus kita. Nah, ini testimoni dari Ketua EO yang kaitan kunjungan ini. Bisa di setel ininya, videonya, biar apa yang disampaikan ke beliau. Bung, tadi Bung? Jadi biar kedengaran apa yang disampaikan testimoni dari EO Jakarta tadi.
Nah, ini testimoni EO ketika kami menjalankan menyambut maghrib dan Pemprov. Jadi itulah objektif ini ya. Nah, kemudian sesuai dengan judul yang diberikan kepada kami, manajemen talenta di UM Metro, yaitu merupakan proses mengelola, mengembangkan dan mengoptimalkan SDM sehingga dapat berkembang dan memberikan dampak positif untuk kemajuan UM Metro. Ya. Apa yang dilakukan? Ini apa? 8 aspek sistem merit ini kan sumbernya PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Ada 8. Nah, ada perencanaan kebutuhan pegawai, rekrutmen pegawai, kemudian dan seterusnya ada penerapan sistem pendukung. Ini saya kira di tempat Bapak Ibu juga sudah seperti ini. Ini dari PP nomor 11. Ya. Nah, kemudian mengapa manajemen talenta itu penting? Nah, karena dengan tadi itu perekrutan pegawai yang dan seterusnya, maka bisa mengurangi kelangkaan kader pemimpin. Ini yang penting. Jadi seorang pimpinan, rektor atau ketua atau direktur ini bertugas di samping mengawal lembaganya, itu harus juga menyiapkan kader siapa yang akan menggantikan, meneruskan. Karena percuma kita membangun, tapi ketika nanti kita sulit siapa yang meneruskan, ini yang jadi masalah juga. Gitu. Jadi ketika kita diberi amanah sebagai rektor, sebagai ketua, sebagai direktur, itu juga harus menyiapkan siapa yang akan meneruskan saya. Karena kalau sudah kita bangun, kemudian penggantinya nggak ada, ini sia-sia kan yang ada kita bangun. Itu penting. Dan kita tidak boleh, justru kalau pengganti kita lebih baik itu kita bangga. Jangan malah bangga, itu di zaman saya sendiri yang paling bagus, seterusnya. Nah, ini kan rugi, kita tidak seperti itu. Nah, kemudian bisa menghilangkan kasus promosi yang dipaksakan. Jadi itu, kalau kita punya kader yang bagus kan tidak ada promosi yang dipaksakan. Memang dia naik itu memang wajar, gitu. Jadi tidak dipaksakan. Kemudian menjaga ketersediaan suksesi kepemimpinan, ini hampir sama sebenarnya itu. Nah, kemudian mempersiapkan pimpinan yang baik. Gitu. Ini tugas rektor juga, tugas ketua juga. Jadi bukan tugas yayasan, tapi kita mengkader. Nah, bagaimana memahami dan memetakan talenta pegawai dan dosen? Nah, ini UM Metro punya lembaga ini untuk mendukung suksesnya. Nah, mungkin di sebagian ini di tempat Bapak juga sudah ada. Jadi di UM Metro punya lembaga penjaminan mutu, ini yang paling penting dan semua perguruan tinggi ada. Kemudian lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ini juga tempat Bapak Ibu ada. Ada lembaga bahasa. Nah, kemudian pusat kerjasama dan kantor urusan internasional. Ini kalau di Muhammadiyah ada ASKUI, Asosiasi Kantor Urusan Internasional. Ini penting karena kan untuk menuju unggul harus ada yang ngurusi internasional. Ada lembaga sertifikasi profesi P1. Nah, ini barangkali yang belum semua ada. UPT, lembaga sertifikasi profesi. Nah, di UM Metro mahasiswa yang mau yudisium dia minimal punya 1 sertifikat uji kompetensi. Ya, ini sebagai senjata juga ketika dia mencari pekerjaan. Jadi yang kita berikan tidak hanya ijazah sama transkrip, tapi ada sertifikat uji kompetensi. Gitu. Kemudian ada UPT Pusat Teknologi Informasi, PUSTIK. Kemudian ada UPT Produksi
publikasi ilmiah UPI yang kemarin PTMA di Semarang kemarin, kemudian marketing dan profesi dan promosi, ada UPT indikator bisnis dan pusat karir, ada UPT perpustakaan, ada UPT program pengalaman lapangan dan laboratorium. Ini barangkali di tempat Bapak Ibu juga sudah ada. Nah ini yang mendukung tadi semuanya. Nah termasuk penjaminan mutu itu ketika kita mau mengajukan borang baik akreditasi maupun mendirikan program studi, ini yang bekerja keras di lembaga penjaminan mutu ini. Jadi layak apa tidak sudah bisa terlihat di penjaminan mutu ini. Ini jadi penolakannya atau ini tidak terlalu parah kalau sudah melalui verifikasi di penjaminan mutu. Ya, ditambah di rektorat di tempat UM Metro itu punya biro ini. Jadi ada biro administrasi akademik dan kemahasiswaan, biro administrasi umum, biro keuangan dan sarana prasarana. Saya kira juga semua ada. Nah, jadi ini tugas khusus LPM ya untuk kontrol mutu tentang catur dharma, ada pendidikan, kemudian ada penelitian, ya. Ini pengabdian kepada masyarakat dan al-Islam dan kemuhamadian, ini maka disebut catur dharma. Kalau tempat Bapak Ibu yang non Muhammadiyah kan hanya tridharma. Kemudian juga ada untuk karyawan standar kinerja karyawan berdasarkan posisi dan tupoksi. Kemudian keuangan ini berbasis pagu keuangan. Jadi setiap ini awal semester ini dari fakultas atau wakil rektor unit itu mengajukan pagu anggaran. Ya. Jadi sebelumnya kita adakan RKT dulu, kemudian dari RKT itu kan kebijakan rektor apa itu diterjemahkan oleh wakil rektor dan kemudian sampai fakultas dan juga unit-unit. Nah, bagaimana mengembangkan talenta pegawai dan dosen? Nah ini jadi setiap saat kita upgrade, ya ada pelatihan, tutor penyusunan, rencana pembelajaran semester yang berbasis perspektif profesional. Nah ini ada semacam pendalaman atau pelatihan, ini melibatkan ketua wilayah, yang ini kan ketua wilayah Muhammadiyah Lampung, Profesor Dr. Marzuki MS ini, beliau mantan rektor UM juga, 2 periode lebih 2 tahun, 2,5 periode ini. Ya. Kemudian ini WR1, ini dari BPH, ya di Muhammadiyah itu ada BPH, Badan Pembina Harian, wakil dari PP, ini ketua PPH-nya Profesor Dr. Enizar, ini mantan ketua IAIN Metro dan juga ketua Aisyah daerah. Kemudian ini Dekan Fikes sekarang dan ini BR4. Nah, ini materi-materi yang disampaikan beliau tentang upgrade dari dosen maupun karyawan supaya dia punya pengetahuan manajemen yang baik juga. Nah ini bentuknya ada Baitul Arkom, leadership training, ini beberapa hari lalu baru ada, dan termasuk saya sebagai rektor itu di leadership training oleh Mas Dikti 6 hari di Jogja, diberi digembleng oleh Mas Dikti. Kawan-kawan sekarang yang dari Muhammadiyah saya kira juga pernah itu. Jadi supaya punya giroh kinerja yang lebih baik kan gitu. Ini bentuknya. Nah ini dari audit LPM setiap semester kita audit dosennya ya tentang catur dharma tadi. Tapi untuk semester ganjil itu hanya pengajaran, tapi kalau semester genap itu 1 tahun ada catur dharma dan kita kasih penghargaan. Ini yang baru kemarin ya. Ini baru-baru ini hari Senin kemarin. Ini yang terbaik 1 dosen, kemudian 2, kemudian ini ada fakultas, ada prodi. Jadi kita evaluasi, kita audit dosen, kemudian prodi, fakultas.
kita ini, dan kita beri hadiah. Ini kita pasang di baliho besar seperti ini. Jadi ada motivasi. Ini bentuk juga untuk meningkatkan mutu. Jadi dia dievaluasi oleh penjual mutu. Bagaimana pengajarannya, bagaimana penelitiannya, pengabdian, kemudian bagaimana AIK kematiannya. Gitu. Nah ini sistem reward dan support dari lembaga, ada dana pensiun. Jadi di Muhammadiyah ada dana pensiun yang lembaganya ada dan kita setor tiap bulan. Kemudian di samping kita punya dana pensiun itu ada BPJS. Kemudian bantuan studi S3 ini jelas di semua perguruan tinggi ada. Kemudian ada stimulus, ada reward wisuda dan segala macam. Jadi ada reward prestasi akademik, non akademik bagi mahasiswa. Dan ini barangkali di tempat Bapak Ibu juga sudah dilakukan. Ya. Nah, nih, bagaimana penempatan talenta pegawai? Nanti jadi kita menempatkan karyawan di pejabat itu sesuai dengan keahliannya. Jadi tidak sembarang menempatkan. Jadi ada betul bagaimana. Jadi yang tadi yang sebagai kepala penyeman mutu itu memang betul-betul orang yang menguasai itu dan segala macam. Ya, jadi insya Allah tidak sia-sia. Nah, ini. Kemudian menempatkan tadi talenta pegawai berdasarkan skill itu, pengangkatan pegawai dosen kami itu berbasis kebutuhan. Ya. Jadi tiap tahun kita bisa menerima sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian penerapan prinsip seleksi yang objektif dan transparan. Jadi di belakang ada. Jadi kita buka pengumuman secara terbuka untuk kebutuhan dosen dan juga karyawan. Kemudian penempatan berbasis pendidikan, kompetensi dan pengalaman. Kemudian kejelasan tupoksi berdasarkan SOP bagi pegawai dan dosen. Kemudian penerapan eselisasi dalam jabatan dan penerapan evaluasi teman sejawat. Jadi tadi waktu evaluasi intern ya, itu mahasiswa juga menilai, teman saya juga menilai. Nah ini bukti bahwa kita melakukan penerimaan melalui terbuka tadi. Ini pengumuman untuk dosen, ya. Pendidikan sejarah kita butuh 2 orang, pendidikan ekonomi kita butuh 2 orang, manajemen ini terbuka. Termasuk ini untuk pegawai ini juga terbuka. Nah, jadi insya Allah kalau melalui ini, kalau kita butuh pegawai 10, itu yang daftar jelas lebih dari 10. Jadi kita bisa milih. Nah, waktu di periode tahun pertama saya diberi amanah itu ada 324 pelamar, kemudian kita seleksi bertahap, ketemulah 19 orang. Nah 19 orang kita tempatkan di mana saja, nggak ada masalah, cepat adaptasi. Ini keuntungan kalau kita menerima secara terbuka, kan gitu. Ini barangkali juga di tempat Bapak Ibu sudah dilakukan dan ini sangat bermanfaat untuk itu. Nah. Kemudian generasi kepemimpinan tanpa batas, tidak akan kekurangan pemimpin. Jadi memang tadi rekrutmen yang terbuka, kemudian promosi segala macam itu. Nah, dan kita ada komunikasi yang baik terhadap BPH dengan BPH dan juga wilayah. Jadi ketika untuk pemilihan rektor dan wakil rektor ini dipilih oleh senat universitas, kemudian yang terjaring nama-nama dan dia bersedia itu dikirim ke PBM, ke pimpinan wilayah untuk di ya semacam fit and proper test. Kalau itu PNS diminta izin ke L2 Dikti, termasuk saya karena PNS ketika terjaring oleh senat diusulkan menjadi pimpinan atau rektor, maka saya diajukan oleh rektor untuk diminta izin ke L2 Dikti. Nah, kemudian dari setelah
oleh L2 Dikti diberi rekomendasi, kemudian oleh PWM juga rekomendasi, baru pemilihan senat. 3 nama besar dikirim ke Majelis Dikti untuk di fit and proper test lagi, yang memang terpilih di antara 3 tadi di SK-kan oleh PP Muhammadiyah pimpinan pusat. Itu untuk rektor dan wakil rektor. Nah, untuk dekan ini pemilihan senat fakultas, kemudian minta pertimbangan PWM pimpinan wilayah, kemudian SK dari rektor. Itu untuk dekan. Kemudian untuk direktur, kepala lembaga, UPT, Kaprodi, kepala biro, kabak, kepala lab itu hanya berdasarkan SK rektor, tapi berdasarkan rekomendasi dari BPH. Nah ini matrik talenta menurut McKinsey 2008 ada 9 kotak. Ini yang kiri paling bawah ini yang terendah untuk talentanya. Pegawai bermasalah, hasil pekerjaan tidak sesuai standar, kemudian kemungkinan salah penempatan. Ini talenta yang paling rendah. Nah, yang paling tinggi ini. Ke kanan itu semakin bagus, kalau ke kiri semakin rendah. Ini menurut McKinsey di 2008. Nah ini terima kasih, barangkali ada kurangan. Tadi kemarin Pak Moderator minta riwayat hidup saya. Jadi saya di samping jadi rektor itu di Muhammadiyah juga banyak terlibat sebagai ketua pemuda waktu itu, kemudian ketua pimpinan cabang, anggota pleno Muhammadiyah, kemudian tahun 2000 sampai sekarang jadi ketua tapak suci. Ya. Jadi jelek-jelek saya ini pendekar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Pak Jazim Ahmad. Kita kasih aplaus untuk Pak Rektor Jazim Ahmad. Pak Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor bagaimana strategi-strategi jitu yang sudah dilakukan oleh beliau dalam rangka untuk melakukan pengelolaan terbaik di Universitas Metro selama beliau menjabat sebagai rektor. Barangkali beliau punya manajemen yang cukup penting, yang cukup strategis di dalam melakukan pengelolaan di Universitas Metro tersebut, yaitu saya catat salah satu manajemen yang beliau lakukan adalah menggunakan manajemen talenta, Pak Rektor. Ini sesuatu yang sangat menarik bagi kita semuanya. Barangkali Bapak Ibu semuanya memiliki spesialisasi dalam pengelolaan manajemen yang lainnya. Ini kesempatan bagi kita semua untuk melakukan sharing knowledge, ya, knowledge sharing, bagaimana pengelolaan perguruan tinggi yang sudah kita lakukan bersama. Nah, kami persilahkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan pendapat, ya, ataupun sharing terkait dengan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Pak Rektor tadi. Bahkan kita membuka forum juga bagaimana Bapak Ibu semuanya bisa sharing terhadap pengelolaan universitas yang Bapak Ibu semua lakukan. Baik, kami berikan tiga penanya. Mohon maaf Bapak, saya potong terlebih dahulu. Mohon maaf Bapak. Ya, karena saat ini telah hadir Ibu Profesor Cici Sri Cahyandari, telah hadir di tengah-tengah kita melalui Zoom meeting. Jadi mohon maaf untuk tanya jawab mungkin kita pending terlebih dahulu. Nanti kita gabung dengan sesi sharing yang lain. Mohon maaf Bapak ya, nanti. Pasti di sini Bapak Ibu sudah banyak pertanyaan nih, ingin sesi sharing juga bagaimana tadi strategi yang sudah disampaikan. Namun karena efisiensi waktu dan telah hadir juga narasumber selanjutnya, mohon maaf untuk sharing session mungkin akan dilanjutkan kembali. Baik, kami persilakan Bapak Jazim untuk kembali ke tempat. Kita beri aplaus terlebih dahulu yang meriah.
Baik hadirin yang kami hormati, kita sapa dulu nih. Telah hadir di tengah-tengah kita Sekretaris Dirjen Dikti-Ristek, Profesor Dr. Anda Cici Sri Cahyandari PhD, selaku PLT Sekretaris Dirjen Dikti-Ristek. Kami ucapkan selamat pagi Ibu Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu, videonya masih mati. Sudah jelas Ibu. Baik hadirin yang kami banggakan, mari kita dengarkan penyampaian materi dari PLT Sekretaris Dirjen Dikti-Ristek, Profesor Dr. Anda Cici Sri Cahyandari PhD. Kepada Prof. Cici kami persilakan. Assalamualaikum. Mohon maaf, ini mungkin jaringan saya kurang fokus ya. Mohon maaf, ini mungkin jaringan saya kurang fokus ya. Mohon maaf, ini mungkin. Halo? Halo? Konfirmasi apakah suara saya dapat terdengar ya? Sudah jelas Ibu Cici? Sudah jelas Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu semua. Yang saya hormati Kepala LRD 2, yang saya hormati Bapak Ibu, para narasumber, pembicara, dan juga yang saya hormati untuk Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi swasta yang ada di LRD wilayah 2. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan beberapa dan sharing beberapa informasi serta materi, dan saya mohon maaf kalau kemudian saya tidak bisa hadir secara luring di LRD 2, dan ini sehingga mohon maaf kalau kemudian saya baru bisa bergabung pada pagi hari ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa kebijakan kampus Merdeka yang merupakan bagian dari transformasi pendidikan tinggi dalam upaya untuk kemudian mewujudkan atau menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, lanjut Mbak Nina. Bapak dan Ibu sekalian, kita selaku insan perguruan tinggi, dalam hal ini juga penyelenggara pendidikan perguruan tinggi maupun LRD, saat ini di dalam menjalankan tugas dan fungsi, terutama di dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan perguruan tinggi, dan juga bagi perguruan tinggi adalah untuk menyelenggarakan pendidikan yang menjadi core business kita. Ini adalah dalam upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, oleh karena itu, di dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kita harus kemudian aware terkait dengan tantangan ke depan kita, yaitu terkait dengan tantangan global dan juga pembangunan berkelanjutan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden maupun yang sudah kita ketahui, perkembangan iptek mau tidak mau
itu adalah menghasilkan perkembangan megatrend dunia di tahun 2045. Nah, pada megatrend dunia 2045 atau kita juga bisa sebut itu adalah sebenarnya masa adalah Indonesia emas, begitu. Kita tidak bisa mengabaikan beberapa aspek yang akan terjadi pada masa itu, yaitu terjadinya urbanisasi global, kemudian urbanisasi global, kemudian juga dalam hal ini adanya demografi dunia yang berubah, dan Indonesia pada saat ini adalah pada masa-masa usia-usia produktif, yaitu yang kami sebut dengan bonus demografi. Belum lagi kita juga harus bisa mengantisipasi bagaimana perubahan bioekonomi, perubahan geopolitik, kemajuan teknologi yang sudah tidak bisa kita bendung lagi, kemudian perubahan iklim, persaingan sumber daya alam, serta tentunya bagaimana kemudian perdagangan internasional berkembang serta keuangan global. Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya megatrend dunia di 2045 ini kita tidak bisa hanya berdiam diri. Tentunya kita harus betul-betul menyiapkan SDM kita untuk kemudian menyongsong tantangan global ini. Lanjut Mbak Nina. Nah, seperti yang sudah kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian, pada saat ini kita bisa melihat bahwa bagaimana Indonesia itu merupakan negara dengan bonus demografi. Artinya bahwa penduduk kita pada usia produktif itu adalah sangat tinggi. Seperti kita lihat pada aspek ini bahwa jumlah penduduk usia produktif kita ini adalah, kalau kemudian dunia jumlah usia produktif 65%, Indonesia itu adalah jumlahnya 68%. Artinya bahwa kita melebihi jumlah penduduk produktif dunia. Nah, bagaimana kemudian peran Indonesia atau peran kita selama perguruan tinggi dan juga LLDT yang mengkoordinasikan penyelenggaraan perguruan tinggi itu dapat mengelola sumber daya manusia yang sangat produktif ini untuk bisa menghasilkan SDM yang unggul dan juga berkontribusi pada kemajuan negara kita. Bagaimana kemudian lulusan perguruan tinggi itu dapat berperan di antara miliaran penduduk dunia yang ada? Karena sebenarnya pada saat ini kalau kita melihat bahwa angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita itu adalah 38,3%. Yang baru target kita adalah pada tahun 2024, yang saat ini baru tercapai sekitar 32%. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, inilah saatnya kita selaku perguruan tinggi dan LLDT yang memang mempunyai tugas untuk kemudian mengawal penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan lulusan-lulusan SDM yang berkualitas untuk dapat terus berkontribusi agar jangan sampai lulusan kita ini nanti menjadi pengangguran. Yang ke depan kita perlu juga untuk bisa menyiapkan diri di dalam kondisi yang saat ini. Lanjut Mbak Nina. Nah, di dalam kita harus menyadari bahwa dengan adanya perkembangan teknologi yang ada pada tahun 2045 nanti, Bapak dan Ibu sekalian, adanya revolusi industri 4.0, adanya kemudian revolusi sosial 5.0, maka kita harus aware bahwa akan terjadi kehilangan 23 juta lapangan pekerjaan kita akan hilang. Artinya apa? Bahwa saat ini kalau kemudian kita mempunyai prodi-prodi yang memang ada, maka prodi-prodi itu belum tentu dapat kemudian mengisi lapangan kerja yang sesuai dengan prodinya.
jika kita hanya berharap pada core kompetensi program studi. Karena dengan adanya perkembangan dunia global, perkembangan revolusi industri, maka kita akan kehilangan 23 juta lapangan pekerjaan. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita punya peluang. Karena pada tahun tersebut akan terdapat 27 sampai 46 juta lapangan pekerjaan baru. Yang tentunya pada masa itu belum tentu ada prodinya pada saat ini. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus menyiapkan program studi sekarang yang ada saat ini untuk kemudian mampu beradaptasi dan juga mampu mengembangkan diri lulusan-lulusannya dengan menyesuaikan perkembangan teknologi ke depan. Karena mungkin 27 sampai 46 lapangan pekerjaan yang baru itu belum ada bidang studinya yang ada saat ini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Maka kita perlu menyiapkan lulusan-lulusan kita atau mahasiswa-mahasiswa kita yang saat ini kita dorong itu dengan kompetensi-kompetensi tambahan yang tidak hanya didasarkan pada core kompetensi program studi. Tetapi kita perlu juga untuk melihat perkembangan bahwa lulusan kita ke depan, karena ada 27 sampai 46 lapangan pekerjaan baru, maka kita mau tidak mau lulusan kita harus bersifat adaptif. Mohon maaf, ini saya sangat ketemu. Mohon maaf, suaranya sangat mengganggu ya Bapak dan Ibu sekalian. Sudah jelas Ibu, sudah jelas. Halo Ibu. Dan kita juga harus bisa menghasilkan lulusan yang bersifat entrepreneur, artinya menyesuaikan adaptif dengan perkembangan teknologi dan tidak hanya menggantungkan pada core kompetensinya untuk dapat bekerja. Kita tidak akan bisa menginginkan lulusan sebagai job seeker saja, tetapi kita harus bisa menciptakan lulusan-lulusan yang berjiwa entrepreneur. Artinya bahwa lulusan yang berjiwa entrepreneur itu adalah lulusan-lulusan yang mampu kemudian menyesuaikan diri, kreatif, berani menanggung risiko, quick learner untuk kemudian bisa beradaptasi dengan dunia baru dan keilmuan yang baru. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Oleh karena itu, penyiapan sumber daya manusia seperti ini perlu kita siapkan mulai dari saat ini, tentunya dengan bagaimana kita mengelola dan menyelenggarakan program studi, mengelola dan menyelenggarakan perguruan tinggi, gitu, sehingga lulusan-lulusan kita menjadi sangat adaptif. Artinya bahwa kita juga akan menyiapkan sumber daya manusia yang bisa mengisi atau menghadapi tantangan kehidupan yang akan datang. Lanjut Mbak Nina. Karena apa Bapak dan Ibu sekalian? Dengan adanya visi Indonesia Emas di 2045, maka kita akan tentunya mempunyai fokus yang terus kita pertahankan dan juga kita isi terkait dengan adanya ekonomi, karena kita juga harus beradaptasi dan juga mengikuti perkembangan dunia perekonomian dunia. Jangan sampai kemudian kita ini kemudian berada di bawah negara-negara lain. Jadi kita harus bisa menyetarakan diri dengan perkembangan yang ada dan setara dengan juga penduduk dari negara-negara yang lain. Kemudian adanya demokrasi dan powerful serta virtual country. Karena dunia pendidikan dan dunia digital sudah tidak bisa kita hindari lagi. Lanjut Mbak Nina. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, untuk kemudian mengantisipasi tuntutan itu, maka kita saat ini
Indonesia sudah menyiapkan berbagai fokus-fokus pengembangan di dalamnya, termasuk fokus untuk pengembangan riset dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Di mana fokus-fokus ini sebenarnya untuk menyiapkan sumber daya manusia kita begitu dalam menghadapi Indonesia Emas 2045, yaitu dalam bidang digital teknologi, kemudian sustainable climate change, energi, kemudian maritim, marine fishery, dan juga terkait dengan bidang kesehatan, karena kita tidak bisa lagi juga berleha-leha dalam hal ini, kemudian berpangku tangan, karena apa? Karena dengan adanya perkembangan lingkungan yang ada, maka dari sisi kesehatan juga perlu kita antisipasi, karena ada seperti contohnya perkembangan infectious disease seperti COVID, kemudian yang membutuhkan perkembangan teknologi di bidang kesehatan dan juga di bidang peralatan, dan serta juga di bidang tourism sektor, termasuk di dalamnya adalah ekoturism dan halal tourism. Serta kita ingin bahwa Indonesia ke depan itu juga menjadi riset frontier, terutama adalah untuk appropriate teknologi di bidang STEM, yaitu di bidang teknologi, engineering, dan matematik, science, teknologi, engineering, dan matematik. Lanjut, Mbak Nina. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu berpikir bahwa bagaimana kita menyiapkan SDM dengan adanya transformasi pendidikan tinggi kita. Karena kita tahu bahwa pendidikan tinggi itu atau pendidikan itu sebagai kontrak sosial, di mana pendidikan ini itu harus kemudian menjadi satu kesatuan untuk kemudian dapat mereimaging perkembangan kita ke depan, yaitu sesuai dengan apa yang sudah dinyatakan oleh UNESCO pada tahun 2021. Maka kita harus bergotong royong, spirit gotong royong, work together, itu untuk sebagai kontrak sosial baru, sebagai dunia sosial yang baru. Oleh karena itu, dalam hal ini, mau tidak mau, beberapa aspek yang perlu kita antisipasi adalah bahwa kurikulum pendidikan itu harus memperkuat kemampuan pelajar untuk mengakses dan berkontribusi terhadap pengetahuan bersama. Kemudian juga cepatnya perjalanan informasi dan manipulasi harus dapat dilawan dengan adanya ragam literasi, termasuk di dalamnya adalah digital, scientific, Suaranya terputus. Join kembali. Halo? Iya.
Terdengar nggih Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf. Sinyalnya harus cari sinyal dulu karena ini ada di pegunungan. Jadi ini bahwa pendidikan sebagai kontrak sosial, lanjut Mbak Nina sudah saya sampaikan. Sangat penting. Ya, jadi yang Bapak, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini kita harus realistis juga melihat bagaimana dunia pendidikan kita. Bahwa kalau kita melihat perkembangan perguruan tinggi yang ada saat ini, kita ini masih melihat bahwa perguruan tinggi itu mengerjakan sesuatu yang terbaik dan yang kita merasa bahwa kita paling tahu. Yang kita paling tahu. Sehingga kita juga menjadi kurang berorientasi pada apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh dunia industri atau dunia kerja. Sehingga ada mata rantai yang putus atau broken link antara apa yang kita kerjakan di perguruan tinggi dan apa sebenarnya tuntutan dari dunia kerja. Sehingga untuk itu, maka dilakukanlah transformasi pendidikan kita saat ini yang sebenarnya bertujuan untuk bisa menyambung mata rantai yang ada. Melalui apa? Melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Karena kita ingin saat ini bahwa kompetensi yang diajarkan di perguruan tinggi itu masih berorientasi pada bidang keilmuan semata dan kemudian pengetahuan dosen serta fasilitas yang ada. Sementara kita melihat bahwa kebutuhan di dunia kerja itu tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang core kompetensi. Karena masih ada skill-skill yang lain yang sangat diperlukan agar lulusan kita atau sumber daya manusia kita itu nantinya dapat bersifat kompetitif dan kemudian berdaya saing. Nah, sehingga dengan adanya kondisi yang seperti ini, karena selama ini kurang adanya interaksi antara perguruan tinggi dengan industri, dan riset itu hanya didasarkan pada, mohon maaf, yang selama ini hanya didasarkan pada keilmuan dan pengalaman dosen pada saat studi lanjut, tetapi belum berorientasi pada market driven, dan kemudian pelaku industri pun atau profesional itu belum secara utuh, masih sebagian kecil yang punya tanggung jawab untuk kemudian terlibat di dalam proses pembelajaran, sharing pengalamannya di dalam kampus. Oleh karena itu, sampai pada saat ini masih banyak ruang-ruang bagi mahasiswa untuk masih berorientasi pada internal di dalam kampus. Belum ada ruang-ruang bagi mahasiswa untuk kemudian mengeksplorasi bakat dan minatnya, untuk kemudian menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Nah, di sisi lain, Bapak dan Ibu sekalian, kita juga melihat bahwa kerjasama riset itu dianggap sebagai suatu kegiatan yang masih mahal. Industri itu lebih memilih untuk menyelenggarakan training karyawan baru dibandingkan investasi di kampus. Sehingga oleh karena itu dosen menjadi kurang update karena tidak ada kesempatan untuk kemudian berinteraksi dengan dunia kerja atau dengan industri. Perancangan kurikulum itu juga masih dilakukan pada berbasis pada core kompetensi atau institution oriented. Jadi hanya berorientasi pada perguruan tinggi. Belum dilihat pada bagaimana sebenarnya kurikulum yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Lanjut, Mbak Nina. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan kondisi yang ada tersebutlah, kemudian Mas Menteri melalui pemikiran yang sangat revolusioner, itu kemudian melakukan transformasi pendidikan tinggi melalui Kampus Merdeka. Nah, dengan transformasi perguruan tinggi ini, Bapak dan Ibu sekalian, melalui program dan kebijakan Kampus Merdeka, maka mahasiswa, dosen, itu diberikan kebebasan, keleluasaan untuk kemudian berkritis, berkreasi, inovasi, dan berinteraksi dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Sehingga nanti pada saat mahasiswa lulus, itu betul-betul kita bisa membekali mahasiswa dengan keterampilan
yang utuh, bukan semata-mata kompetensi yang diperlukan oleh dunia industri, tapi ini adalah keterampilan. Sehingga kalau kita ibaratkan bahwa kita ini membekali mahasiswa untuk kemudian punya kemampuan untuk berenang dengan berbagai gaya, karena setiap mahasiswa punya gaya masing-masing, ada gaya dada, ada gaya katak, begitu kan. Tetapi dengan berbagai gaya mereka bisa mengarungi lautan luas itu, dalam hal ini adalah kehidupan yang sebenarnya, untuk bisa mencapai tujuannya. Nah, inilah yang sebenarnya kita perlu siapkan dalam upaya untuk menyiapkan Indonesia Emas, menyongsong dan menyiapkan Indonesia Emas 2045. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus bisa memberikan pengalaman kepada mahasiswa, ini melalui 1 sampai 3 semester untuk di luar kampus, tentunya untuk bisa berpengalaman di luar kampus, mengeksplorasi talent dan bakatnya, dan juga pengetahuan bagaimana dunia kerja, dia harus punya bekal dulu. Sehingga mahasiswa selama 1 sampai 3 atau 1 sampai 4 semester itu diberikan pembekalan yang utama, core kompetensi, basic knowledge utama di bidang keilmuannya di dalam kampus. Kemudian mahasiswa diberi kesempatan untuk kemudian menyalurkan minat dan bakatnya, tentunya untuk bisa bereksplorasi, beradaptasi dengan dunia kerja, menyiapkan dirinya nantinya pada saat mereka lulus, dunia kerja mana yang sebenarnya siap untuk dihadapi, maka diberikan kesempatan 1 sampai 3 semester untuk pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka di luar program studi dan di luar kampus. Serta kemudian dengan pengalaman itu, selanjutnya 1 sampai 2 semester berikutnya, mahasiswa sudah bisa merefleksikan seluruh pengalaman dan pengetahuannya, baik yang dalam bentuk basic knowledge, basic skill, maupun dengan pengalaman-pengalaman di luar itu untuk merefleksikannya ke dalam karya. Baik itu karya ilmiah maupun karya inovasi. Nah, dengan seperti ini, maka kita bisa menyiapkan SDM-SDM kita untuk kemudian terjun ke dunia kerja dengan bekal yang sangat komprehensif, dengan keterampilan yang adaptif dengan kebutuhan dunia kerja. Lanjut, Mbak Nina. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, mau tidak mau, menurut saya, ini juga LLDikti juga harusnya mempunyai peran di dalam melakukan pembinaan, kemudian pengawasan juga, termasuk pengendalian, bagaimana kemudian kurikulum perguruan tinggi itu ke depan. Apakah kemudian dengan adanya konsep MBKM, kurikulum ke depan itu tidak mungkin bisa dilakukan hanya didasarkan pada kurikulum yang terstruktur saja, seperti formulasi saja, atau prescription, yaitu berdasarkan resep, tetapi kurikulum ke depan itu harus kurikulum yang fleksibel. Artinya apa? Bahwa kurikulum itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa mengembangkan minat dan bakatnya untuk melengkapi keilmuan yang dia punyai. Karena keilmuan saja tidak cukup untuk menjadi bekal bagi mahasiswa untuk dapat bersaing pada atau menghadapi perkembangan dunia kerja ke depan. Lanjut, Mbak Nina. Lanjut, Mbak Nina. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian, kalau kemudian kita melihat berdasarkan prioritas kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan kebijakan Kampus Merdeka untuk perguruan tinggi, maka Dijen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi itu telah menetapkan 5 prioritas sebagai rencana strategisnya. Yang pertama, tentunya kita punya kewajiban untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi yang saat ini masih sekitar 31,7% dari target 38% di tahun 2024. Kemudian menguatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi, tentunya ini dalam upaya untuk menghasilkan SDM-SDM yang nantinya
berdaya saing dan relevan dengan perkembangan teknologi ke depan. Kemudian juga menguatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan, yang ini adalah sebagai agent of change dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu dosen dan tenaga kependidikan, serta tentunya harus diwadahi dalam sistem tata kelola pendidikan tinggi yang bagus. Nah, untuk itu juga untuk bisa membangun link and match juga dengan industri, maka kita perlu menguatkan riset-riset dan inovasi, gitu ya, yang berorientasi tidak saja pada basic science, tetapi juga berorientasi pada kebutuhan pasar kerja, kebutuhan dunia kerja, dan dilakukan oleh pengabdian masyarakat. Nah, untuk mewujudkan 5 prioritas Renstra Ditjen Dikti-Ristek tersebut, maka ini ada berbagai program Kampus Merdeka yang kemudian itu diukur menjadi 8 indikator kinerja utama. Bapak dan Ibu sekalian, 8 indikator kinerja utama ini sebenarnya jangan dilihat secara harfiah dari rumusan indikator, tetapi mohon juga dapat difahami bahwa 8 indikator kinerja ini menjadi satu kesatuan yang sebenarnya itu adalah refleksi dari penyelenggaraan atau dari sistem pendidikan tinggi kita. Nah, ini yang juga menjadi IKU bagi LL-Dikti. Nah, untuk bisa mencapai 8 IKU ini, tentunya LL-Dikti tidak bisa bekerja sendiri, karena LL-Dikti ini adalah sebagai lembaga layanan, tetapi yang memberikan pelayanan kepada perguruan tinggi yang ada di wilayah masing-masing. Oleh karena itu sebenarnya 8 IKU yang menjadi kontrak LL-Dikti itu sebenarnya refleksi dari 8 IKU yang harus kemudian dicapai oleh perguruan tinggi di wilayah koordinasi masing-masing LL-Dikti. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian saat ini yang ada perguruan tinggi itu masih belum melihat IKU ini secara utuh. Bahwa ini sebenarnya merefleksikan bagaimana bisnis proses kita di dalam menciptakan SDM-SDM yang unggul itu dijalankan. Jadi misalnya kalau kita melihat Bapak dan Ibu, kita mulai dari input. Maka mahasiswa itu kita godok, kita beri proses supaya dia punya pengalaman di luar kampus, minimal adalah 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk itu bukan hanya mahasiswanya yang diberikan pengalaman di luar kampus, kita juga ingin dosennya berkegiatan di luar kampus. Agar dosen juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi serta perkembangan kebutuhan dunia kerja yang ada. Karena kita juga punya pemikiran bahwa keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya keuangan, tidak semata-mata dosen juga punya pengalaman di luar kampus. Instead of mengejar dosen untuk punya pengalaman di luar kampus, kita juga bisa mendatangkan praktisi dari dunia kerja untuk kemudian berkontribusi dan mengajar di dalam kampus. Harapannya dengan 3 proses ini, Bapak dan Ibu sekalian, maka dosen-dosen di dalam menjalankan tridharmanya itu sudah betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan untuk mengisi kekosongan yang ada di permasalahan-permasalahan atau menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia kerja. Oleh karena itu, hasil kerja dosen harusnya menjadi lebih bermanfaat gitu kan, kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah dunia kerja, dan mendapatkan rekognisi internasional. Nah, untuk itu tentunya program studi tidak bisa berjalan sendiri, karena keempat proses tersebut diperlukan kerjasama. Kerjasama tidak hanya dengan mitra kerjasama kelas dunia, tetapi juga mitra-mitra dunia kerja. Nah, di dalam proses ini perlu diterapkan absennya di Enforest untuk kemudian dilakukan pembelajaran melalui kelas kolaboratif atau berdasarkan project base atau case method, sehingga ini bisa memberikan pengkayaan
dan juga mengencourage adanya critical thinking dari mahasiswa. Dengan demikian, seluruh proses ini akan menghasilkan satu lulusan yang berkualitas dan berdaya saing sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, dan di sisi lain program studi pastinya akan mendapatkan rekognisi secara internasional atau program studi berstandar internasional. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kebijakan itu juga diikuti oleh adanya transformasi pendanaan. Jadi ada transformasi pendanaan perguruan tinggi saat ini. Untuk kemudian PTN kita memang bisa memberikan, karena memang ini adalah tanggung jawab pemerintah tentunya, karena perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah, maka ada pendanaan, ada insentif yang berdasarkan IKU. Namun demikian, Bapak dan Ibu sekalian, kita paham bahwa untuk seluruh proses ini tidak hanya dapat diselenggarakan oleh PTN, tetapi juga dapat dikontribusikan oleh PTS. Oleh karena itu juga dibuka skema pendanaan yang tidak hanya untuk PTN, tetapi untuk PTN dan PTS. Contohnya adalah program matching fund. Itu kalau tahun 2021 itu ada 250 miliar yang disediakan, maka di tahun 2022 ini kami menyediakan sebenarnya 950 miliar Bapak dan Ibu sekalian. Namun tampaknya memang ada perkembangan dibandingkan tahun lalu, tetapi tampaknya belum menjadi budaya dibagi perguruan tinggi untuk kemudian membangun proses kemitraan dengan industri. Ini yang terus kita galang. Sehingga pada tahun ini dari dana 950 miliar itu yang memang terserap hanya sekitar 550 miliar. Sehingga sebenarnya peluangnya masih besar. Oleh karena itu kami berharap juga peranan LLDikti untuk terus juga dapat mengawal dan juga melakukan pembinaan, sosialisasi dengan perguruan tinggi yang ada di wilayahnya masing-masing. Selain program matching fund, Bapak dan Ibu sekalian, skema pendanaannya juga melalui skema pendanaan competitive fund. Nah, di dalam skema pendanaan competitive fund ini juga terbuka untuk PTN dan PTS. Bahkan sebenarnya dari dua skema pendanaan ini, Bapak dan Ibu sekalian, baik untuk matching fund maupun untuk competitive fund, proporsi PTS yang mendapatkan itu jauh lebih besar daripada PTN. Jumlah PTS-nya jauh lebih besar, proporsi anggaran yang diserap untuk PTS juga lebih besar daripada PTN. Oleh karena itu, kami juga men-encourage Bapak dan Ibu sekalian untuk terus kemudian memanfaatkan peluang-peluang pendanaan ini, tentunya dengan meningkatkan partisipasi dan juga melakukan pelatihan-pelatihan, pengkayaan-pengkayaan untuk kemudian bisa meningkatkan kualitas SDM yang ada di Bapak Ibu sehingga dapat berhasil menyusun proposal dengan baik dan bisa menghasilkan berbagai pendanaan melalui skema kompetitif ini. Lanjut Mbak Nina. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, lanjut saya kira sudah ini kan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah transformasi 9 aktivitas mahasiswa di luar kampus ini menjadi salah satu skema untuk kemudian kita bisa membekali mahasiswa-mahasiswa kita sehingga nantinya bisa menghasilkan SDM-SDM yang unggul. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian, terkait ini bukan hanya kita tidak hanya dipatok oleh 9 kegiatan ini. Perguruan tinggi dan mahasiswa diberikan kebebasan untuk kemudian mengeksplorasi aktivitas-aktivitas lain di luar yang 9 ini, tetapi memang itu yang tujuannya adalah untuk bisa memberikan pengalaman kepada mahasiswa di luar kampus dalam upaya untuk bisa menyiapkan soft skill, keterampilan, karakter mahasiswa tadi yang adaptif, agile, quick learner, bersifat entrepreneur,
berani menanggung risiko itu kan, melalui berbagai aktivitas. Jadi 9 ini itu adalah 9 contoh yang awal yang kita kita sasar. Tetapi jika Bapak Ibu punya program-program di luar yang 9 ini, sangat terbuka untuk bisa dikembangkan. Lanjut. Nah, ini adalah program flagship MBKM yang ada di perguruan yang ada di Jendikti, di Kementerian Bapak dan Ibu sekalian. Kita punya program Indonesia International Student Mobility Award, begitu kan, ISMA. Kita punya program MSIB, magang bersertifikat dan studi independen, magang dan studi independen bersertifikat. Kita punya program pertukaran mahasiswa merdeka, kita punya program kampus mengajar, yang kalau pada tahun 2021 itu masih sekitar 24.000 mahasiswa yang terlibat, maka pada tahun ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah melibatkan hampir 100.000 mahasiswa. Artinya apa? Bahwa ini adalah juga peluang bagi perguruan tinggi dari manapun, PTN maupun PTS, begitu ya, untuk kemudian memanfaatkan skema ini. Tetapi skema ini tentunya bukan skema yang sepanjang hayat, karena ini adalah kita harapkan sebagai role model yang nantinya Bapak Ibu yang ada di perguruan tinggi bisa kemudian melihat, mengevaluasi dari model-model ini mana sih yang sebenarnya fit dan proper untuk perguruan tinggi saya. Karena ke depannya program MBKM ini diharapkan adalah menjadi program yang terinternalisasi di dalam perguruan tinggi. Kalau terinternalisasi, harapannya ini menjadi sustainable, keberlanjutannya dapat terjamin. Dengan demikian, program-program ini menjadi program-program MBKM yang mandiri. Artinya bahwa dia sudah blended dalam sistem pembelajaran yang ada di perguruan tinggi. Lanjut. Nah, ini adalah Bapak Ibu sekalian skema matching kedereka, dan program ini sebenarnya kata kuncinya adalah kolaborasi, Bapak dan Ibu sekalian. Kolaborasi tentu dengan siapa? Dengan pihak ketiga. Yang saat ini di tahun 2020, 2021, 2022, kita baru fokus pada kolaborasi dengan dunia kerja. Maka di tahun 2023, kita ingin mengembangkan berbagai kolaborasi. Jadi kalau yang pertama kita akan membangun segmen-segmen yang berbeda. Yang pertama adalah kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri. Kemudian kolaborasi dengan PTN yang ada di luar negeri, dan berikutnya adalah kolaborasi sosial yang untuk kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian berkolaborasi dengan kemitraan untuk pengentasan kemiskinan, untuk penurunan stunting. Itu akan kita kelompokkan di dalam kelompok yang baru, yaitu Kosa Bangsa, kolaborasi sosial untuk membangun bangsa. Nah, lanjut Mbak Nina. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah program PKKM, program kompetisi kampus merdeka. Ini adalah salah satu strategi yang sangat baik untuk kemudian kita menyiapkan mahasiswa-mahasiswa kita dengan kemudian pendidikan yang lebih berkualitas, program-program yang kemudian lebih membumi untuk kemudian memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk pengalaman di luar kampus dengan sasaran 8 IKU. Nah, kami menyadari Bapak dan Ibu sekalian untuk program ini, karena kita tahu bahwa diversitas perguruan tinggi kita itu sangat tinggi, maka di dalam program kompetisi kampus merdeka ini, kita membagi ke dalam 3 tiers, 3 liga. Jadi kita tidak ingin perguruan tinggi yang masih baru, kecil, bersaing dengan gajah, begitu. Sehingga kalau ini kita gajah, silahkan bertanding dengan gajah, kemudian semut bertanding dengan semut, dan kijang bertanding dengan kijang.
Maka di situ ada 3 liga, Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Selain kemudian untuk peningkatan program studi dalam upaya menjalankan program Kampus Merdeka, maka program kompetisi Kampus Merdeka ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita tujukan juga untuk penguatan pengelolaan MBKM di tingkat institusi, yang kita sebut sebagai ISS MBKM. Jadi institutional support system terhadap MBKM. Karena apa? Kita ingin memberikan tools kepada perguruan tinggi untuk bagaimana caranya menyelenggarakan MBKM secara mandiri. Jadi di awal ini kita berikan seeding, kita berikan benih, begitu ya, untuk kemudian mengembangkan atau membangun sistem pengelolaan MBKM di tingkat perguruan tinggi dan sekaligus mengimplementasikannya. Lanjut, Mbak Nina. Nah, jadi saat ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kemudian kita melihat bahwa postur mahasiswa dan dosen PTSD LL Dikti 2 itu cukup besar. Jadi di LL Dikti 2 itu ada sekitar 190, ini data PDDikti ya Bapak dan Ibu sekalian, ada sekitar 192.000 mahasiswa dengan jumlah dosen lebih dari 9.000. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat antara rasio secara overall di tingkat LL Dikti, dosen dan mahasiswa masih bagus, yaitu 1:20. Nah, namun demikian memang kayak kalau kita melihat, hampir seluruh postur dosen itu masih pada posisi sebagai dosen yang tanpa jabatan, asisten ahli sampai lektor saja. Bahkan yang paling besar ini adalah dosen tanpa jabatan. Oleh karena itu, saya sepakat tadi dengan Pak Rektor tadi yang menyampaikan bagaimana strategi pembinaan masing-masing SDM yang ada di perguruan tinggi. Itu menjadi sangat penting. Karena SDM perguruan tinggi, yaitu dosen dan tenaga kependidikan, itu menjadi salah satu kunci di dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Di dalamnya adalah sistem pendidikan yang saat ini kita transformasikan ke dalam skema Kampus Merdeka. Tanpa adanya SDM yang tangguh, tanpa adanya SDM yang kuat, maka seberapa bagus apapun transformasi yang kita akan lakukan, maka itu hanya tinggal jargon dan tidak akan bisa terimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, dan profesornya relatif, saya tidak terlalu menyalahkan, jangankan di level LXT ya, di level perguruan tinggi yang besar pun jumlah profesor itu masih sekitar belasan, paling besar adalah 20% dari total dosen. Rata-rata masih di bawah 10%. Sehingga kalau 0,3% di bawah LL Dikti, yaitu relatif memang kecil, tetapi ya memang tidak mudah untuk mencapai itu, karena memang di sini dosen tanpa jabatannya relatif masih dominan. Kalau kita lihat dari akreditasinya, Bapak dan Ibu sekalian, ini program studi yang terakreditasi baik dan C itu masih cukup besar. Ini Bapak dan Ibu sekalian, akreditasi APT ya, yang cukup besar. Oleh karena itu sebenarnya perbaikan tata kelola, kemudian sistem, itu menjadi kunci utama untuk kemudian akreditasi program perguruan tinggi. Nah, ini saya berharap juga Bapak dan Ibu sekalian, akreditasi ke depan itu tidak lagi sifatnya mandatori. Kami ingin bahwa akreditasi itu di awal ini sifatnya mandatori, wajib. Tapi ke depan akreditasi itu harusnya sifatnya sudah internally driven. Jadi ini merupakan suatu kebutuhan internal. Tetapi dengan disparitas kita yang masih sangat tinggi, maka bahwa akreditasi menjadi mandatori itu adalah salah satu strategi bagi Indonesia untuk kemudian membangun budaya mutu dan membangun kualitas dan sistem penjaminan mutu yang ada di perguruan tinggi. Lanjut, Mbak Nina. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu kita berharap bahwa strategi transformasi perguruan tinggi di LL Dikti itu juga dapat
mencakup area-area untuk peningkatan mutu akreditasi program studi dan institusi. Saat ini Bapak dan Ibu sekalian, untuk akreditasi program studi sebenarnya kita sudah menyiapkan pendanaan yang cukup. Bahkan itu sifatnya adalah hanya reimburse. Selama Bapak Ibu sudah mengajukan, kemudian dokumennya lengkap, maka kita akan memberikan bantuan untuk pembiayaan akreditasi di LAM. Tetapi ternyata saat ini partisipasinya masih sangat rendah, Bapak dan Ibu sekalian, sehingga baru 93 program studi yang mengusulkan, tapi dokumen yang lengkap itu baru 35 atau berapa begitu ya. Sementara yang 54 dalam proses melengkapi. Yang mendaftar baru 93. Oleh karena itu ini mohon dapat dimanfaatkan bagi prodi-prodi yang ada di LL wilayah 2. Selain itu, kita juga berharap bahwa LL punya strategi untuk mengakselerasi peningkatan kepangkatan dosen, karena tadi kita melihat 39% dosen itu belum mempunyai jabatan fungsional, tetapi sebagai tenaga pengajar. Nah, sementara yang jabatannya asisten ahli juga cukup dominan, sehingga ini perlu langkah-langkah strategis bagi LL untuk mengakselerasi peningkatan kepangkatan atau jabatan fungsional dari dosen. Juga kalau ingin kita melihat adalah peningkatan rasio dosen dan mahasiswa. Tentunya kalau kemudian kita lihat dari sisi usia, sudah banyak yang usianya adalah mendekati usia-usia yang di atas atau mendekati 60 dan di atas 60. Tentunya kita ingin menggerakkan SDM-SDM muda kita untuk juga berkontribusi di dalam membawa dan mengawal penyelenggaraan perguruan tinggi ini untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, LLDT 2 juga kami berharap juga bisa meningkatkan relevansinya melalui kampus Merdeka yang baik itu yang diselenggarakan oleh pusat maupun oleh secara mandiri. Jadi LLDT 2 juga bisa membuat berbagai program kerjasama penyelenggaraan kampus Merdeka dengan perguruan tinggi di wilayah LLDT 2 dan juga termasuk mitra-mitra strategis, bisa secara kolektif ataupun bisa secara individu dengan perguruan tinggi gitu. Sosialisasi program dan praktek baik pemenang program MBKM sebaiknya juga segera didiseminasikan agar ini bisa mengencourage mahasiswa-mahasiswa yang lain untuk terus ingin mengembangkan dirinya melalui program MBKM. Lanjut, Mbak Nina. Nah, untuk strategi transformasi PTS, Bapak dan Ibu sekalian, ini kebijakan Mas Menteri bahwa ke depan tidak hanya pada perguruan tinggi akademik, tapi juga pada politeknik, itu tidak akan ada pendirian perguruan tinggi baru. Mas Menteri sudah mencanangkan inginnya ada moratorium untuk perguruan tinggi baru. Tapi yang diharapkan itu adalah bagaimana transformasi perguruan tinggi itu dilakukan melalui penguatan, jadi baik itu penggabungan atau penyatuan dan penguatan internal itu, sehingga untuk bisa dapat mencapai mengakselerasi capaian IKU. Juga program-program untuk bantuan atau hibah yang tidak membedakan PTN dan PTS, tadi ada matching fund, ada PKKM, juga kita berharap adanya penguatan organisasi dan tata kelola, terutama Bapak dan Ibu sekalian, pengelolaan PDDikti dan pusat data. Pengelolaan ini menjadi sangat penting, mohon SOP di LLDikti itu dapat dikuatkan, begitu, sehingga kita menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang ada maupun hal-hal yang tidak kita inginkan seperti beberapa kejadian yang lalu, Bapak dan Ibu sekalian. Karena ini juga menjadi salah satu sistem untuk mengawal akuntabilitas kita. Ini menjadi penting, Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut, Mbak Nina. Nah,
Bagaimana dosen di era new normal, Bapak dan Ibu sekalian? Jadi dosen itu harus bersaing dengan dosen-dosen yang ada di luar kampus. Maka sebagai dampak dari pandemi dan disrupsi teknologi ini, kita memerlukan SDM-SDM dosen yang adaptif terhadap teknologi pembelajaran terkini, yang mempunyai pengalaman di luar kampus, berakselerasi atau berkolaborasi dengan BUDI maupun dengan perguruan tinggi di luar kemudian juga dosen-dosen yang dapat memfasilitasi MBKM mahasiswa, dapat memperkuat pembelajaran kolaboratif, dan SDM-SDM dosen yang dapat memperteguh jati diri sesuai dengan visi dan misi perguruan tingginya, serta kemudian memperkuat riset-riset kolaborasinya. Ini yang memang paket lengkap. Oleh karena itu, tentunya ini tidak bisa dilakukan individual PT, tetapi perlu adanya fasilitasi dan juga akselerasi dari LL Dikti 2. Lanjut, Mbak Nina. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kemudian kita kunci dari akuntabilitas seperti yang saya sampaikan untuk bisa menghasilkan sumber daya unggul, tentunya harus dilakukan dalam proses pendidikan yang akuntabel dengan tata kelola yang baik. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi peran bagi LLDikti untuk bisa melakukan pengendalian, pembinaan terhadap perguruan tinggi untuk terus tetap mengedepankan adanya good university governance. Karena itu sebenarnya kunci Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut, Mbak Nina. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan bagaimana kebijakan transformasi pendidikan tinggi yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terutama yang ada di Dijen Diktiristek. Kami sangat mengharapkan kolaborasi, kerjasama, dan kontribusi dari Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan perguruan tinggi, karena dengan kontribusi dan peran serta perguruan tinggi, maka semuanya itu pasti dapat tercapai. Tanpa adanya peranan itu, ini hanya akan tinggal jargon. Kami tahu bahwa sebagian besar perguruan tinggi kita adalah perguruan tinggi swasta, tetapi kita yakin bahwa dengan bergotong royong, ini yang spirit yang selalu ini adalah spirit yang dicanangkan oleh Mas Menteri di dalam kegiatan atau ini di G20 Bapak dan Ibu sekalian. Itu adalah spirit gotong royong. Maka mari kita semua bergotong royong, baik itu perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, LL Dikti, dan Dijen Dikti untuk dapat mewujudkan kebijakan-kebijakan transformasi yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada tadi gangguan, ada salah kata, dan saya berharap kita terus bergandengan tangan dalam membangun pendidikan tinggi Indonesia. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami banggakan, tadi sudah kita dengarkan penyampaian materi oleh Prof. Cici. Kami mohon izin Prof untuk membuka sesi tanya jawab, mengingat silakan Bu. Iya. Kesempatan yang sangat langka kami dapat berkomunikasi langsung dengan Prof. Cici pada hari ini. Baik bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik panitia, silakan. Mohon disebutkan nama dan asal perguruan tingginya Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Sumatera Selatan Bu, Wakil Rektor 1 Ibu Laila Kalsum. Pada kesempatan ini kami merasa sangat berbahagia mendapatkan pengarahan dari Ibu di dalam bagaimana meningkatkan upaya transformasi perguruan tinggi. Nah, di sini saya ada sedikit permohonan Bu. Saya melihat kami kemarin mengikuti program kompetisi Kampus Merdeka. Jadi 2 program ini matching fund, alhamdulillah kita dapat 2 Bu, batch 2 dapat 1, kemudian batch 3 dapat 1. Nah, namun untuk kompetisi Kampus Merdeka, nampaknya kami belum berkesempatan dapat Bu.
mungkin banyak kekurangan dari proposal kami. Namun saya memperhatikan bahwa di liga yang bisa kami ikuti ini baru di Liga 3, Bu. Namun di Liga 3 ini sepertinya porsinya sedikit sekali, Bu. Karena justru di Liga 3 inilah yang mungkin Dikti perlu mendorong, Bu. Karena dengan kita menang di Liga Kampus Merdeka ini tentunya pendanaan itu cukup signifikan, karena juga ada untuk pengembangan prodi tentunya dan juga untuk ISS mensupport kegiatan Kampus Merdeka. Jadi jika dimungkinkan, Bu, dengan pertimbangan Ibu melalui usulan kami pada pagi hari ini tentunya mewakili juga teman-teman yang lain agar porsi untuk Liga 3 itu agak sedikit diperbanyak, Bu, gitu. Karena justru yang di Liga 3 inilah yang memang perlu disupport. Demikian, Bu, terima kasih atas kesediaan Ibu mungkin bisa mempertimbangkan usulan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan langsung dijawab, Prof. Cici. Direktorat Kelembagaan begitu untuk bisa melakukan seperti kayak workshop atau pelatihan bersama bagi para perguruan tinggi untuk bagaimana menyusun proposal yang baik begitu. Nah, dengan demikian ini menjadi tingkat keberhasilannya menjadi lebih tinggi. Selain itu tetap akan kami catat, Bu, bahwa harapannya probabilitas dan kuota untuk Liga 3 menjadi lebih diperbesar, begitu ya, Bu ya. Oke, akan kami catat, Bu, insya Allah. Yeah. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farid dari Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Makasih atas banyak pencerahan yang disampaikan oleh Ibu. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dan mungkin usulan dari kami, terutama menyangkut dalam kegiatan MPKM tentunya adalah peningkatan kerjasama. Dan di samping itu peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa untuk memahami capaian di dunia usaha atau di dunia kerja juga perlu melakukan kerjasama. Memang dalam hal ini sudah ada satu program kedereka untuk merangsang para dosen-dosen penelitiannya dengan dunia usaha. Tetapi pada prakteknya di lapangan, terutama di daerah, di provinsi, itu masih sangat terbatas. Perusahaan-perusahaan, bahkan yang perusahaan pusatnya pun sudah sangat mendukung kegiatan, tetapi pada cabang-cabangnya atau perwakilan-perwakilan di daerah, di provinsi, mereka masih belum berani, belum bisa mendukung sepenuhnya, sehingga masih banyak kesulitan kami dari perguruan tinggi ini untuk membangun, menjaring kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar terutama, dan tentunya kita lebih mengharapkan lebih banyak nantinya masukan. Kecuali memang untuk praktisi mengajar memang bisa masih mereka memberikan, tapi untuk memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi khususnya mahasiswa dan para dosen untuk magang, kemudian melakukan penelitian bersama dan sebagainya, itu juga masih sangat terbatas.
Berbeda dengan yang di instansi pemerintah. Kalau instansi pemerintah rata-rata memang bisa keterbukaan. Namun kesempatan kami untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman di dunia usaha khususnya di sektor swasta yang lebih luas lagi, ini akan sangat-sangat terbatas kalau di daerah. Demikian Bu, saran kami kepada Kemendikbud, mungkin ke depan mungkin bisa lebih mengatur bagaimana bentuk aturannya sehingga para cabang-cabang perwakilan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah juga sama mampu menerima, mampu bekerja sama, juga menerima kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di daerah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi kalau kemudian kita melihat itu, tentunya itu memang areanya adalah area dari industri, gitu ya. Kami sebenarnya yang bisa dilakukan Pak, mungkin perguruan tinggi yang ada itu bisa apa istilahnya ya, melakukan konsorsium dengan perguruan tinggi yang besar supaya nanti kerjasamanya juga bisa bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang besar, karena memang ada beberapa kebijakan yang ada di daerah itu yang boleh melakukan kerjasama itu adalah perusahaan-perusahaan yang ada di desa. Karena sebenarnya kalau yang terkait ini itu adalah bukan kewenangan kita, tapi kami akan membangun komunikasi dengan berbagai mitra strategis, begitu ya Pak, perusahaan itu untuk bagaimana mereka dapat istilahnya mendelegasikan kewenangan kerjasama itu kepada cabang-cabang yang ada di daerah atau yang ada di wilayah. Sebenarnya Pak Dirjen sudah membangun komunikasi yang sangat intensif dengan apa istilahnya ya, mitra-mitra yang memang di pusat, termasuk dengan kementerian-kementerian yang ada di Jakarta, begitu ya. Jadi contohnya dengan Kementerian UMKM dan Koperasi, dengan Kementerian ESDM, dengan Kementerian BUMN, begitu. Harapannya nanti perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah atau di daerah, itu contohnya adalah BUMN yang ada di daerah, itu juga dapat menindaklanjuti. Tetapi tampaknya ini masih menjadi constraint ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini menjadi catatan dan masukan bagi kami untuk nanti kami komunikasikan kembali bagaimana mekanisme atau bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilakukan di tingkat daerah atau di tingkat wilayah. Matur nuwun Pak dari Universitas Malahayati. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kita beri 2 sesi lagi untuk pertanyaan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eri Adesta dari Universitas IGM Palembang, Prof. Cici. Kita dari PTS sudah sangat berbahagia mendapatkan perhatian ya yang cukup signifikan dari Kemendikbud Ristek. Namun yang perlu kami tambahkan pada pagi hari ini yang mungkin menjadi satu bahan pemikiran untuk ke depan, adanya beberapa fakta ketika kita melakukan sesuatu yang sifatnya operasional, yaitu kendala-kendala teknis, terutama ketika kita ingin mengabdikan bidang pendidikan tinggi ini, kita justru kekurangan mahasiswa karena mitra kita dari PTN itu sekarang kelihatan jor-joran merekrut mahasiswa begitu, sehingga kita akibatnya kalau kurang mahasiswa maka keberlanjutan kita untuk terus berada di dunia pendidikan tinggi ini akan menjadi riskan. Pagi ini di Kompas ada tulisan menarik bahwa kalau kita ingin menjadi suatu universitas massa, jadi menjadikan lulusan itu mass production, itu menurut Edward Sills itu
jumlah mahasiswa yang besar, di situ jurusannya justru tidak bermutu. Mungkin ini perlu dites lagi, tapi itu yang sudah ditulis di situ. Jadi di Kompas hari ini ada begitu. Nah, saya mohon kami ya diperhatikan juga dalam hal rekrutmen mahasiswa yang bermutu. Faktualnya bahwa kita dapatkan mahasiswa yang sudah disaring oleh PTN terlebih dahulu gitu. Yang kedua, ada beberapa hal yang di tingkat kebijakan itu tidak sinkron dengan apa yang ada di operasional. Misalnya terjadi keterlambatan mahasiswa lulus. Nah, itu dijadikan instrumen bagi Ban PT untuk mengukur indeks kinerja atau kriterianya. Nah, padahal pada kenyataannya mahasiswa-mahasiswa yang kami didik itu sudah punya keterbatasan secara akademik, mungkin juga keterbatasan sangat besar di ekonominya, sehingga banyak lulusan atau banyak mahasiswa yang harus memilih antara meneruskan kuliah atau justru off dulu kuliah dan kerja. Nah, ini adalah faktualnya. Nah, akibat dari jeleknya record tersebut, maka kita akan mendapat akreditasi yang yang rendah gitu, Bu Prof Cici. Jadi kami mohon perhatian untuk itu dari Kemendikbudristek, dan selain itu juga saya pribadi menyarankan dan beberapa teman-teman untuk segera membedakan atau mengasingkan atau memisahkan antara akreditasi dengan peringkat atau pemeringkatan A, B, C, D, sebab itu akan membawa dampak yang cukup signifikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyadari itu dan kita sudah mencatat bahkan melakukan evaluasi. Oleh karena itu sebenarnya di dalam permen itu kita menyadari bahwa kita itu harus memberikan kesempatan yang sama bagi PTN maupun PTS untuk dapat mendapatkan mahasiswa yang cukup dan berkualitas. Oleh karena itu di dalam permen kita sudah atur bahwa untuk PTN itu batas akhir melakukan seleksi itu adalah pada akhir Juli pada tahun berjalan. Nah, memang di dalam PTN itu baik undang-undang tinggi pasal 73 ayat 1 disebutkan bahwa seleksi mahasiswa itu adalah ada yang KSNPTN, SBMPTN, dan seleksi lainnya itu adalah seleksi yang dapat dilakukan secara mandiri oleh perguruan tinggi negeri. Tetapi untuk bisa memberikan akses yang sama dan berkeadilan, maka seleksi mahasiswa untuk PTN itu diberi batas pada akhir Juli, Bapak. Nah, ini mudah-mudahan juga nantinya bisa memberikan kesempatan. Nah, yang kedua, saya malah berpikir karena kita melihat ada beberapa praktek baik, Pak. Jadi contoh nih, untuk bisa mendapatkan mahasiswa yang cukup dan berkualitas, kita bisa menggandeng PTS untuk melakukan seleksi bersama. Contohnya ini adalah praktek baik. Universitas Jember itu porsi untuk jalur seleksi mandirinya itu dilakukan bersama-sama dengan PTS di wilayah sekitar Jember Raya. Artinya justru tidak ada bedanya antara PTN dan PTS. Jadi mereka berkonsorsium melakukan seleksi untuk kemudian bagi Universitas Jember itu adalah seleksi jalur mandiri, tetapi PTS itu adalah termasuk juga seleksi untuk penerimaan mahasiswa. Menurut saya ini akan baik karena misalnya saya pilihan satunya misalnya Prodi X di Jember, pilihan kedua bisa Prodi Y di PTS X. Menurut saya kan itu sesuatu yang baik ya Pak. Jadi mungkin ini adalah bisa menjadi best practices untuk bisa dikembangkan. Misalnya apakah dimungkinkan misalnya Unsri bekerja untuk jalur mandirinya dilakukan seleksi bersama-sama dengan seleksi rekrutmen untuk mahasiswa PTS. Boleh hal itu, tidak dilarang. Yang pertama. Yang kedua Pak, untuk menjawab pertanyaan bahwa saat ini masa studi lulusan menjadi dihitung, itu menjadikan akreditasi menjadi bermasalah. Nah, di SN kita menyadari itu, dan itu sebenarnya
juga bertentangan dengan pembelajaran sepanjang hayat. Oleh karena itu, kami sedang melakukan reform terhadap SNDikti saat ini, karena kita ingin menerapkan bahwa pembelajaran sepanjang hayat, sehingga di dalam menjalankan proses pembelajaran, kita tidak akan batasi masa studi. Jadi kalau kemudian dulu kan misalnya S1, sarjana, masa studinya kan maksimum 7 tahun, lebih dari 7 tahun di DO, begitu ya. Atau kalau kemudian lama itu menjadi dihitung sebagai kinerja oleh akreditasi. Nah, saat ini di dalam SNDikti yang baru yang kita reform itu, kita tidak membatasi masa studi, karena kita berprinsip bahwa pembelajaran dapat dilakukan sepanjang hayat. Yang kita tetapkan adalah bahwa dalam satu kurikulum itu idealnya masa tempuhnya berapa. Tapi tidak harus mahasiswa itu menempuhnya dengan sesuai masa tempuh. Dia boleh misalnya katakanlah untuk sarjana, itu masa tempuhnya adalah 8 semester. Ternyata dia kuliah 2 tahun. Setelah 2 tahun, dia ingin cuti dulu untuk bekerja. Silahkan. Kemudian setelah itu, karena misalnya selama 2 tahun ada sertifikat-sertifikat kompetensi yang dia dapat, bisa digunakan untuk bekal bekerja, boleh mahasiswa bekerja dulu. Setelah bekerja 1 tahun misalnya, atau 2 tahun mendapatkan biaya, karena bekerja dulu cari biaya, dia masuk lagi sekolah lagi. Boleh, Pak. Sehingga itu kita tidak ada masa studi. Untuk yang SNDikti yang akan kita reform. Konsepnya adalah seperti itu. Mudah-mudahan ini juga bisa menjawab, mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di PTS. Begitu. Karena sebenarnya kesulitan itu tidak hanya di PTS, Pak. Di PTN pun juga sama. Gitu. Oleh karena itu kita akan menerapkan konsep pembelajaran sepanjang hayat itu. Terkait dengan akreditasi, Bapak dan Ibu sekalian, kita ini terus terang memang kita ingin memang platform akreditasi itu akan sama dengan yang ada di luar, yaitu terakreditasi dan tidak terakreditasi. Gitu. Tetapi memang dari sisi evaluasi yang ada, disparitas perguruan tinggi kita itu memang masih sangat lebar, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga tentunya kita belum bisa menyamakan antara katakanlah perguruan tinggi yang sudah levelnya dunia begitu dengan yang perguruan tinggi baru berdiri. Nah, ini level akreditasinya kan tentunya berbeda. Karena apa? Kita juga ingin bisa memberikan transparansi kepada masyarakat. Artinya juga transparansi di dalam hal ini loh, Anda boleh memilih perguruan tinggi ini, kualitasnya ini adalah sejauh A, dan ini misalnya masih di dalam proses itu. Tetapi apabila kemudian sistem pendidikan kita, sistem penjaminan mutu kita semua sudah berjalan secara unity, menurut saya, maka ide Bapak tadi sangat mungkin untuk kemudian diterapkan. Tetapi konsep-konsep seperti itu tetap menjadi pertimbangan dan menjadi bahan kajian kita secara berkelanjutan, Pak. Dan ini yang sebenarnya juga menjadi bagian isu yang sedang kita diskusikan pada saat kita ingin melakukan reform SNDikti. Begitu, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, masih ada satu pertanyaan. Silakan Pak Triyono. Mungkin satu lagi dari Prof. Indawan nanti, Prof ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Prof, izin bertanya. Pertama, tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Siji terkait dengan penelitian dan pengabdian, kami dari PTS 2 tahun terakhir ini apresiasi kepada LLDikti, program pendampingan langsung terjun ke kampus itu sangat-sangat membantu. Barangkali kalau dibuat grafik itu ada kenaikan lah perolehan hibah-hibah untuk di LLDikti wilayah 2. Namun tadi seperti yang disampaikan oleh Prof bahwa peran dari LLDikti ini sendiri itu barangkali perlu disuplai dan dibantu oleh kementerian. Dalam hal ini tadi seperti disampaikan oleh Ibu bahwa
tidak proporsional ketika gajah harus melawan semut. Nah, saya teringat dulu untuk hibah penelitian dosen pemula itu masih diberikan posnya itu pengelolaannya melalui LLDikti, sehingga lebih proporsional, kemudian kompetisinya juga lebih sehat. Nah, barangkali ini jika dimungkinkan Bu, mungkin bisa dibuka kembali pola seperti ini, artinya kompetisi hibah penelitian dan pengabdian itu ada untuk skala klaster PTS saja. Nah, barangkali itu bisa menjadi masukan untuk kementerian. Kemudian yang kedua, Ibu, terkait dengan aplikasi dari kementerian, migrasi dari Simlitapmas kepada Bima. Nah, jadi ini kami selaku pimpinan sering mendapat curhatan dari LPPM terkait ribetnya dengan aplikasi Bima yang terkesan prematur. Sampai detik hari ini operator LPPM itu belum bisa akses ke Bima. Nah, infonya di grup operator Bima itu seluruh kampus Indonesia itu banyak hal-hal yang trouble dan belum ada solusinya. Nah, sementara untuk kembali masuk ke Simlitapmas itu sudah langsung tutup gitu kan, Don. Nah, ini barangkali kembali masukan untuk kementerian ketika memunculkan aplikasi yang baru memang sudah siap untuk diterapkan sehingga tidak mengganggu untuk pelaporan dosen-dosen dalam hal penelitian dan pengabdian. Dan yang terakhir, Prof, ngapunten, satu lagi ini terkait dengan kuota KIP kuliah. Tahun ini ya kami merasakan ada penurunan untuk kami sebut istilahnya KIP reguler yang dibagi melalui LLDikti. Memang terasa penurunannya. Nah, sementara informasinya lebih besar untuk kuota KIP usulan masyarakat atau aspirasi. Nah, barangkali ini perlu dipertimbangkan mengingat tidak semua PTS itu memiliki akses kepada partai. Sedangkan usulan masyarakat atau aspirasi ini kan harus melalui partai politik. Nah, jadi paling tidak bisa dibuat 50-50 atau proporsional lah. Nah, mengingat untuk reguler ini kan lebih banyak mahasiswa itu langsung ke kampus tanpa menggunakan jalur usulan masyarakat. Demikian, Prof. Ngapunten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Seluruh masukannya akan saya catat dan menjadi pertimbangan. Mungkin satu yang terkait dengan tadi usulan yang pertama, apakah dimungkinkan bahwa penelitian itu nanti khusus untuk klaster PTS saja, tidak dicampur PTS sama PTN. Nanti akan saya sampaikan ke Direktorat LPPM ya Pak, karena memang menurut kita kebijakan pada saat itu kita berpikir ya dosen kan statusnya semua sama. Tetapi sebenarnya perlu saya sampaikan bahwa di tahun 2022 ini dengan skema yang kita laksanakan kemarin, jumlah dana untuk PTS maupun jumlah penerima PTS itu jauh lebih besar loh Pak dibandingkan dengan tahun 2021. Sehingga kalau kemudian saat ini pun kami dikomplain sama PTN karena PTN itu jumlahnya turun drastis. Justru proporsi jumlah yang diterima PTS itu naik cukup drastis tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu Pak Tri. Ini yang saya soalnya punya datanya begitu ya, tapi kebetulan nanti bisa kita inikan karena itu juga yang menjadi pertanyaan dan kita laporkan ke DPR bahwa sebenarnya proporsi penelitian real itu adalah untuk PTS itu lebih besar daripada PTN untuk tahun 2022 ini. Maka PTN yang sebenarnya menjerit komplain gitu. Tapi kita katakan ini adalah skema yang memang ya kompetisinya sebenarnya kompetisi bebas, kompetisi terbuka begitu kan, itu. Kemudian yang kedua terkait Bima, terima kasih. Ini saya baru dengar catatan ini karena beberapa yang saya ikuti itu kemarin kok tampaknya mereka tidak terlalu bermasalah ya beberapa, tetapi ini catatan yang mesti saya catat dan nanti saya sampaikan karena saya baru dengar pertama kali ini yang terkait dengan ada masalah terkait di tingkat operator ya Pak Tri. Nanti saya coba konfirmasikan dengan tim yang ada di Direktorat RPPM. Yang ketiga terkait KIP kuliah. KIP kuliah itu begini.
Jadi karena pada mulai tahun kemarin kalau tidak salah ya, jumlah biaya atau besaran dana untuk beasiswa KIP kuliah itu kan sekarang tidak sama. Jadi kan disesuaikan dengan prodinya, disesuaikan dengan akreditasinya, disesuaikan. Nah, dan itu jumlahnya menjadi lebih besar. Oleh karena itu, tetapi ternyata jumlah uangnya itu relatif sama. Tetapi karena satuan biayanya menjadi lebih besar, maka kuotanya mau tidak mau menjadi berkurang, Pak Tri. Itu yang terjadi. Dan itu juga sebenarnya bukan karena yang aspirasi lebih besar daripada yang non-aspirasi. Menurut kami, lewat jalur apapun, sebenarnya KIP kuliah itu diberikan kepada yang berhak. Itu kuncinya. Diberikan kepada yang berhak. Tidak bisa KIP kuliah diberikan kepada yang tidak berhak. Nah, dan kemarin juga menjadi salah satu usulan pada saat rapat anggaran kita untuk tahun 2023, bahwa anggaran KIP kuliah di 2023 minta dinaikkan. Sebenarnya bukan karena untuk aspirasi, kali ini minta dinaikkan karena apa? Karena dengan adanya dampak COVID, masih banyak masyarakat yang kemampuannya terbatas untuk bisa mengakses pendidikan tinggi. Nah, ini yang sementara di kami, Bapak dan Ibu sekalian, memang alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan itu yang ya proporsi 20% itu setiap tahun kan tidak berubah, kelihatannya 20%, tapi dana yang ada di kementerian itu tidak beranjak dari 80 triliun. Itu. Nah, sehingga kami sedang berusaha, Mas Menteri tetap sedang berusaha untuk bisa mencarikan dana tambahan, dan utamanya adalah untuk KIP kuliah di tahun 2023. Begitu Pak Tri informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, masih kita kasih satu sesi lagi. Prof. Indawan tadi udah duluan Pak Mono. Ya, silakan Prof. Baik, panitia mohon dibantu untuk ya. Bismillah. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Sekjen, ada dua hal yang saya mau tanyakan. Pertama, atau saya beri komentar, yang pertama tentang hibah, Prof. Hibah ini kami rasakan sangat membantu PTS. Universitas Muhammadiyah Palembang kemarin mendapatkan hibah PKKM itu 4 program. Tahun pertama 4 program, dan setelah masuk tahun kedua yang lolos terkesan 1 program kayak gitu, Prof. Namun setelah itu dipanggil lagi untuk direview ulang. Akhirnya alhamdulillah semua program yang kita ajukan lolos di Liga 2, Prof. Namun kan dengan mekanisme yang 2 kali panggil, tentu kan tenggat waktu yang harus kita kejar itu, Prof. Karena ketika tahun anggaran berjalan dan dana yang digelontorkan ke PTS itu terlambat, mesti ada keterburu-buruan pada waktu menyelesaikan program tersebut. Nah, mungkin ke depan sebagai catatan, Prof, makin cepat makin bagus kalau memang itu dapat dilaksanakan, sehingga PTS tidak tergesa-gesa menyelesaikan proyeknya. Itu pertama, Prof. Yang kedua, walaupun implementasi MBKM itu belum waktunya dievaluasi, Prof, namun kami pimpinan universitas itu merasakan, kami menyambut baik implementasi karena kita lihat tujuannya sangat mulia dan sangat bagus. Namun pada waktu tataran implementasi yang harus kita catat, mahasiswa itu euforia dengan merdekanya.
mereka akhirnya mengambil semua program yang ditawarkan oleh pemerintah by system. Dan kadang-kadang mohon maaf karena mahasiswa juga update meninggalkan universitas baru melapor. Jadi keterbimbingan tersebut menurut kami juga menjadi catatan. Maka kalau boleh memberikan masukan, jadi implementasi program MBKM itu lebih dicermati bagi program-program yang siap, program studi yang siap, dan dimulai dengan pengembangan kurikulumnya, Prof. Sebab di lapangan mahasiswa yang mengambil MBKM itu ada yang semester 7 dan 8. Kita bisa bayangkan jikalau dia mengambil 3 semester di luar program studi, 2 semester di luar kampus dan 1 di lintas program studi, bisa kita bayangkan mereka mengambil, lantas setelah mereka pulang mengambil mata kuliah tersebut atau kegiatan tersebut, yang bisa dilakukan di universitas adalah konversi terhadap apa-apa yang memang dapat dikonversi, sehingga mahasiswa itu percepatan studinya juga bisa tercapai. Namun terjadi kalau mereka semester tinggi, semester 5, 7 sampai 8 mengambil, yang dikonversi pun sudah diambilnya ke belakang. Maka akhirnya ada saja nanti mahasiswa S1 itu selesai dengan jumlah SKS di atas 160. Kebanyakan akhirnya. Maka menurut saya mungkin harus ada pembatasan dari kementerian, silakan dilakukan MBKM-nya mulai pada semester berapa, sehingga mulainya juga ketika kurikulum sudah dikembangkan, sehingga universitas di lapangan itu tidak kewalahan, karena mereka menuntut hak kami katanya, diambil mata kuliah atau kegiatan tersebut minta dikonversi, pulang kita konversi, mata kuliahnya sudah selesai juga, akhirnya universitas kewalahan. Tapi kalau memang dilaksanakan, mereka kita tetapkan dulunya seperti ini, Prof, kurikulum itu sebagai softwarenya pendidikan, sehingga seluruhnya mulai dari kurikulum. Nah, mohon maaf, sepertinya sekarang itu tidak berjalan, semua baru diatur. Makasih, saya rasa demikian komentar saya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan terkait dengan program PKKM. Bapak dan Ibu sekalian, kita menyadari bahwa program ini sangat bagus. Kita mulai di tahun 2021. Nah, kenapa yang kemudian tahun sekarang ini menjadi terlambat? Satu, Bapak, karena di awal tahun pada saat saya akan masuk ke Dikti, gitu, di JS sebagai ses di Dikti, itu belum ada anggaran PKKM untuk tahun 2021, Pak. Sehingga terpaksa saya harus berjuang karena menurut saya ini adalah program yang bagus dan saya yang membawahi program ini di tahun 2021. Dampaknya juga kita evaluasi sangat baik, gitu. Makanya kan nggak mungkin kalau tidak ada anggarannya, tapi faktanya anggarannya nol. Oleh karena itu kami masih berjuang untuk bisa mencari anggarannya dulu, Pak. Oleh karena itu kita minta anggaran tambahan ke Kementerian Keuangan melalui dana BA Bun, dan BA Bun itu mohon maaf baru bisa disetujui itu nilainya itu pada akhir April, Pak. Jadi ya mohon dimaafkan kalau kemudian tahun ini itu memang menjadi terlambat. Nah, mudah-mudahan untuk yang tahun 2024 itu tidak terlambat, Pak. Karena apa? Anggarannya sekarang sudah ada di dalam perencanaan tahun 2023. Sehingga kita bahkan rencananya untuk yang PKKM itu akan mulai kita lakukan call for proposal itu di akhir 2022 ini, Pak, supaya tidak terlalu lambat pelaksanaannya. Begitu nggih. Jadi ini kemarin memang itu adalah sebenarnya malah paling tidak saya tetap bersyukur lah bahwa anggarannya itu tetap ada, gitu kan, bisa kita carikan, gitu kan. Itu. Nah, yang kedua terkait dengan MBKM, Bapak dan Ibu, sebenarnya MBKM itu makanya pada saat di tahun awal tahun 2020 begitu kita melaunching atau
meluncurkan program transformasi ke pendidikan tinggi dalam bentuk kampus merdeka, langkah yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dan program studi itu adalah meredesain kurikulumnya. Karena kurikulum kita nggak bisa lagi terstruktur seperti ABC urut seperti itu. Kurikulum kita harus fleksibel. Nah, di dalam MBKM ini, karena kita ingin bahwa mahasiswa itu punya pengalaman di luar kampus, tentunya kita ingin adalah pengalaman di luar kampus itu adalah menambah, mengenhance keilmuan dan juga bekal karakter mereka. Oleh karena itu, kami tidak mungkin melepas mahasiswa MBKM itu semester 1. Harus punya modalitas dulu untuk dia berorientasi pada dunia kerja. Sehingga MBKM itu diperuntukkannya adalah untuk mahasiswa semester 5 ke atas. Untuk yang sarjana ya, semester 5 ke atas. Karena 4 semester pertama itu kita harapkan mereka punya bekal yang kuat dulu, gitu kan. Nah, kalau kemudian Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan konversi, kita berharap sih mahasiswa itu adalah semester 5 sampai 7 ya. Jadi bisa 5, bisa 6, kan ini lebih pada open semester ya, sama semester 7. Tetapi faktanya memang masih ada beberapa mahasiswa semester 8 itu yang ingin tetap ikut. Karena apa? Karena mereka tidak ingin, saya nggak perlu lulus tepat waktu, karena saya perlu pengalamannya. Nah, ini yang juga harus kita hargai, Bapak dan Ibu sekalian. Karena ini bagi mahasiswa, itu menjadi bekal yang sangat berharga pada saat mereka benar-benar terjun di dunia kerja. Nah, terkait dengan pengakuan ini, ya Bapak Ibu tentunya, sebenarnya kita ini di PD Dikti juga menyiapkan Bapak Ibu. Selama kurikulum Bapak Ibu sudah kemudian diredesain menjadi lebih fleksibel, Bapak Ibu supaya tidak pusing konversinya ke dalam mata kuliah head to head terhadap mata kuliah, Bapak Ibu boleh kok membuat ada kurikulum misalnya MBKM 20 SKS semester berapa. Dikasih kode kurikulum mata kuliah tersebut. Itu dilaporkan ke PD Dikti. Begitu mahasiswa ambil MBKM, ya sudah masukkan ini MBKM satu kode mata kuliah 20 SKS. Itu sangat dimungkinkan. Pertama itu. Kedua, Bapak dan Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu merasa bahwa ini mahasiswa ini kejadiannya kebanyakan nih, karena yang dia peroleh itu menjadi lebih dari 160 SKS. Maka Bapak Ibu boleh tentukan mana yang kekerabatannya lebih lekat dengan kurikulum. Sisanya jangan masukkan di dalam kurikulum vitae, dalam transkrip. Bapak Ibu bisa tuangkan ke dalam SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Berarti yang bersangkutan kan punya keterampilan tambahan begitu. Yang itu sudah dijalani tapi tidak lepas dari pengakuan keterampilan pada yang bersangkutan. Itu mungkin beberapa solusi yang bisa dilakukan ya Prof. Karena ini juga menurut saya kesempatan berharga bagi mahasiswa juga begitu ya. Dan ini juga menurut saya adalah skill tambahan bagi mahasiswa yang harus kita acknowledge begitu. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus sekali lagi yang meriah untuk PLT Sekretaris Dirjen Diktiristek Profesor Dr. Anda Cici Sri Cahyandari PhD. Baik, hadirin yang kami hormati, mohon maaf karena keterbatasan waktu, sehingga untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Kalau boleh saya mengutip Aristoteles bahwa pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof. Cici tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Prof. Cici untuk berbagi ilmu dengan kami pada hari ini. Semoga kami dapat berjumpa dengan Prof. Cici nanti secara langsung Prof ya jika ada kesempatan. Baik, terima kasih Prof. telah hadir. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah materi dari Direktur Taiwan Center Indonesia, Bapak Arif Misbahul MPM. Dan untuk sesi ini akan dimoderatori oleh Bapak Fadilah Sabri ST. Kepada moderator dan juga narasumber,
Kami persilakan untuk naik ke atas podium. Baik, kita beri aplaus yang meriah biar lebih semangat pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara, sebelum saya mulai, seperti biasa menjadi tradisi kita semua di Bangka Belitung, saya harus menyampaikan pantun karena ada perdanya. Sebab kalau enggak dipantunkan nanti kena perda saya. Dan pantunnya harus cepat dibuat karena saya enggak menyiapkan pantunnya. Ya. Baik saudara-saudara semuanya. Kemiri semangkah di sebelahnya kue ini. Ambillah pisau semangkah dibelah. Untuk sesi yang kali ini, mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pantun spontan itu. Baik teman-teman semuanya, kita telah hadir di sini, yaitu Pak Arif ya. Pak Arif ini sudah cukup dikenal dan beliau alumni Gajah Mada kalau saya tidak salah, dan alumni Taiwan, Pak. Ya. Jadi hari ini beliau akan berbagi sharing dengan kita ya bagaimana membuat ataupun mengatur strategi untuk menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing internasional tentunya. Dan kita perlu berbagi dari orang yang punya pengalaman yang cukup banyak di dunia internasional. Dan hari ini beliau bersama-sama dengan kita. Karena keterbatasan waktu Pak Arif, ya kita harus pandai-pandai. Sebenarnya waktu saya tuh 1 jam sebenarnya, tapi sepertinya harus terpotong karena kita ada kegiatan yang lain dan padat kegiatan kita. Baik Pak Arif yang saya hormati, karena itu kami persilakan kepada Pak Arif untuk menyampaikan materinya. Dan sebagaimana itu Bapak semuanya, bulan September itu bulannya musim hujan, air mengalir di atas granit. Kepada narasumber saya persilakan, waktu Bapak cuma 30 menit. Pada Pak. Oh, mic-nya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibantu file saya. Salah slide ya? Slide Pak Iwan, Pak Arif. Coba dibantu Mas Panitia. Karena tukar-tukar jadwal ini operatornya agak sedikit error. Kita maklumi saja ya. Ini sesi Pak Darul sebenarnya tadi itu.
Sambil menunggu, saya bacakan sedikit pengalaman Pak Arif Misbahul ini ya. Beliau ini banyak sekali sebagai pembicara seminar internasional ya. Juga pengalaman kerjanya luar biasa ya, mulai dari tahun 91 sampai 99 beliau sebagai staf administrasi dan juga manajemen konsultan. Terus ya, sampai sekarang ini beliau adalah direktur Taiwan Center Universitas 11 Maret. Jadi beliau banyak sekali pengalaman untuk berbagi, dan siapa tahu nanti di antara kita ada yang bisa MOU dengan perguruan tinggi di Taiwan. Saya berharap nanti L2 Dikti bisa memfasilitasi sehingga kampus-kampus kita khususnya di L2 Dikti wilayah 2 ini dapat bermitra dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri ya. Karena itu salah satu tema kita kan berdaya saing. Nah, berdaya saing dan juga berdaya sharing ya. Jadi sebab kalau hanya berdaya saing nanti kita selalu bersaing terus, apalagi kalau bersaingnya tidak sehat. Nah, oleh karena itu di samping berdaya saing juga berdaya sharing. Itu ibu-ibu dan bapak, nanti mudah-mudahan operator cepat menyelesaikan masalah ini. Inilah teknis namanya. Kasihan sama orang teknik ya Pak, selalu disalahkan kesalahan teknis. Nah, maka saya sebagai sarjana teknik itu selalu disalahkan. Karena beliau sarjana teknik juga, teknik geodesi UGM, maka kesalahan teknik. Padahal yang banyak salah itu juga orang ekonomi ya, orang hukum kan seperti itu. Tapi itulah paling mudah menyalahkan orang teknik. Gimana Mas? Belum? Kami sabar Mas untuk menunggu, tapi tidak sabar Mas untuk makan siang. Siapa yang mau membalas pantun saya tadi? Saya kasih door prize. Silakan, ada yang berani? Ya. Ayo, spontan kita berbalas pantun. Gak ada? Apalagi itu konsep. Bagaimana? Bisa? Yo, bagaimana Bapak? Bagaimana kalau kita break sebentar? Ya, 5 menit ya, atau sampai 10 menit kita break. Silakan kita ke, mungkin dia mau ke belakang ataupun ngopi ya. Karena panitia sudah menyiapkan kopi di belakang sana. Sayang kalau tidak dinikmati. Kita break untuk 10 menit mulai dari sekarang ya. Kita skor dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Saya persilakan untuk break dulu ya. Karena moderator punya kekuasaan untuk menentukan break atau tidaknya. Silakan Bapak. Masih belum selesai ini. Mau ke belakang.
Maksimal 10 menit ya, Bapak. Ya, WA.
bersama. Kemudian di bidang IT, ya, bidang yang ketiga juga bidang kesehatan, dan saya sendiri memegang untuk bidang pendidikan, kerjasama pendidikan. Saya dipercaya oleh ICTS sejak tahun 2010 sebenarnya. Cuma 2010 saya dapat rahmat yang Maha Kuasa, saya sakit kanker setahun. Jadi saya menyepi di China setahun. Karena kebetulan saya di Taiwan itu cuma 2 tahun, tapi di Cina saya 6 tahun. Jadi cukup lama di Cina sebenarnya. Maka di sini saya akan diskusi juga sedikit terkait hubungan Taiwan dengan China. Karena yang ramai di Indonesia, di Taiwan malah nggak ramai, di Cina juga nggak ramai, tapi yang ramai malah di Indonesia itu luar biasa. Lanjut, next ya. Yang pertama kita 2011 itu adalah bantuan Taiwan hibah untuk Unsia. Ya, ini adalah momentum awal kita mulai kerjasama di luar Jawa. Karena selama ini kan fokusnya selalu di Jawa. Ya, 2011 kami mengajukan ke Taiwan ada dana sisa dari dana hibah waktu itu tsunami, ya kita wujudkan dalam bentuk pendidikan IT, memanfaatkan keunggulan Taiwan dan diselenggarakan di Unsia sampai saat ini. Nah, yang berikutnya bisa full screen aja Mas. Yang berikutnya adalah 2015 ya, itu ada hibah untuk pengembangan pertanian di Bogor IPB. Lanjut, kemudian 2016 kita menginjak ke Makassar. Next ya, itu proyek untuk pertanian juga, pembenihan. Lanjut Mas. Kemudian 2016 itu kerjasama antara Kementerian Pendidikan Taiwan dengan Kementerian Indonesia, Pendidikan Indonesia di bidang kerjasama pendidikan tinggi dan kejuruan. Nah, inilah yang menginisiasi kita untuk mendirikan Taiwan Center. Taiwan Center yang pertama kali kita dirikan di UNS pada tanggal 24 bulan Maret tahun 2017. Lanjut. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan adalah kita kolaborasi dengan 12 universitas di Indonesia. Kita membuat Taiwan Studies Consortium. Yang pertama adalah dengan UNS yang ditandatangani waktu itu Wakil Rektor 4 yang setelah dengan kami jadi Dirjen IKM di Kominfo. Kemudian dengan UGM kita MOU dengan UGM diwakili waktu itu Direktur atau Dekan Vokasi yang kemudian tidak lama jadi Dirjen Pendidikan Vokasi di Kemendikbudristek. Kemudian juga dengan UPN Veteran serta dengan UMM. Jadi kalau Jakarta kami bekerjasama dengan UI untuk Taiwan Studies, kemudian dengan BINUS untuk Taiwan Studies juga, UNJ untuk Taiwan Education Center, ya. Kemudian Paramadina untuk bidang riset industri. Di tengah kita kerjasama dengan UGM, UPN Veteran, UII, sama UMY, dan UMY itu mendirikan Taiwan Education Center juga. Kemudian di UNS, UNAIR untuk Taiwan Education Center, serta UMM Muhammadiyah Malang, dan yang luar Jawa kita baru inisiasi dengan UNSRI, Universitas Sriwijaya. Next, kita lihat yang Taiwan kita MOU dengan 26 universitas. Yang ini nanti mungkin kita bisa ambil manfaatnya ya. Next kita lihat berikutnya. Nah, yang kita kerjakan adalah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi yang kerjasama pendidikan, yaitu dengan kita menyelenggarakan lecture mobility, ya, baik Profesor Taiwan mengajar di Indonesia di konsorsium kita atau kita yang mengajar di Taiwan. Jadi 2019 itu Taiwan punya program untuk pengembangan industri halal. Jadi kami ditugaskan untuk mengkoordinir kuliah, memberikan kuliah di 23 kampus Taiwan, tapi baru terlaksana di 5 kampus keburu pandemi. Alhamdulillah istirahat, dan insya Allah saya baru bertugas mulai bulan September ini untuk ke Taiwan. Ini pun masih nunggu deg-degan karena ada karantina. Ya. Lanjut kita berikutnya. Kemudian student mobility, ya setidaknya dari 2016 akhir sampai dengan 2019-2020 awal ya, kita sudah membuat kolaborasi dengan student mobility itu hampir 870 sekian ya, mahasiswa Taiwan yang datang ke sini sedikit dan kebanyakan adalah mahasiswa Indonesia yang berangkat ke Taiwan dengan berbagai agenda. Lanjut, juga termasuk di bidang penelitian riset. Jadi riset kita lihat nanti di sini adalah Taiwan itu biasanya kalau bekerja sama dengan luar, ya, itu dia tidak sendiri-sendiri, tapi mesti membuat dengan konsorsium.
Dan ternyata konsorsium atau gotong royong itu menjadi inti dari G20 tadi yang Bu Dirjen tadi mengatakan intinya adalah gotong royong. Nah, kemudian juga ada fellowship ya, dana penelitian yang diselenggarakan disediakan oleh Kementerian Taiwan. Lanjut, kita juga community service ya. Jadi KKN internasional waktu itu yang menyelenggarakan UNS sama UMM di Taiwan. Karena Taiwan ternyata ada 30.000 rumah tangga Indonesia yang tinggal di Taiwan. Nanti saya akan sampaikan. Kemudian kita inisiasi waktu itu dengan pendirian Indonesian Corner. Jadi rumah Indonesia di Kaohsiung. Lanjut. Nah, kita akan diskusikan pada kesempatan pagi ini, mari Bro. Bagaimana kita melihat Taiwan ya, baik dari segi demografi, kemudian dari segi kebudayaan, ya, kemudian juga dari segi sosiologi, ekonomi, dan sedikit politik ya. Walaupun kalau Indonesia dengan Taiwan kan kadang-kadang jadi tabu ya. Bahkan ini kan kita keluarga sendiri, jadi kalau bukan keluarga nggak tak kandani, nggak tak kasih tahu ya. Jadi itu sangat mahal sekali ini tentang politik ya, tentang Taiwan. Lanjut. Nah, berikutnya sekilas Taiwan. Jadi Taiwan itu penduduknya hanya 23 juta. 23 juta tapi ditakuti 1,6 miliar orang Cina, Tiongkok. Nah, ini sudah sedikit. Jadi sakti banget kan. 23 juta, hanya 23 juta, tapi Tiongkok yang 1,6 miliar nggak berani nyerang. Ming beden-bedenan tok dolanan itu. Padahal kalau orang Cina, maaf ya, mau kencing bareng itu Taiwan banjir loh itu. Tapi nggak dilakukan. Kenapa? Lanjut, kita lihat. Ya, Taiwan itu tempatnya dekat. Ya hanya nggak sampai 5 jam dari Jakarta. Jadi saya merasakan kemarin, saya dari Jogja mau ke Pangkal Pinang itu lebih pusing daripada saya mau ke Taiwan. Ke Pangkal Pinang itu pesawatnya kedelay juga ya, bahkan dibatalkan akhirnya. Alhamdulillah saya bisa sampai sini dengan selamat. Ya. Dan saya sempat deg-degan juga nih, Pangkal Pinang itu mana, Bangka Belitung itu mana, dan lain semuanya. Taiwan sangat dekat sekali. Ya. Dan Taiwan itu dengan 23 juta penduduknya, karena memang dari awal dia kaya raya. Kenapa kaya raya? Karena pemerintahan Republic of China ya, yang berdiri dari tahun 1901 berkuasa sampai 1949 ya, presidennya, menteri-menterinya, semuanya yang megang duit, orang 1,3 miliar Cina waktu itu dikudeta sama Partai Komunis, melarikan diri ke Taiwan. Ada sekitar 1,8 juta orang bareng-bareng pindahan ke Taiwan. Itu duitnya sak negara dewa kabeh, itu sugih banget ya kan. Jadi makanya saya kenapa tertarik, walaupun saya 6 tahun di China, tapi saya lebih tertarik kerjasama dengan Taiwan. Karena apa? Karena kerjasama itu harus saling memberi dan menerima, ya kan. Taiwan duitnya banyak, Indonesia ya butuh duit gitu kan. Taiwan nggak ada orang Indonesia orangnya tambah banyak sekali, ya kan. Taiwan nggak punya sumber daya alam, Indonesia sumber daya alam demikian besarnya. Dan yang jelas Taiwan itu sudah kaya, jadi dia tidak cari duit. Ya, kalau orang Jawa mengatakan kalau kerjasama ya, kalau sudah punya jenang, dia hanya cari jeneng gitu, ya kan? Itu orang Jawa, saya orang Jawa, jadi saya nggak bisa pantun, mohon dimaafkan Pak Moderator, nanti terakhir aja Pak. Jadi jadi yang kalau kita kan jenangnya oke gitu, jeneng lah, gampang lah. Kalau nama besar Indonesia sudah kita nyanyikan di lagu kemarin kan, lagu kebangsaan sudah sangat besar, tapi kita butuh jenang, kita butuh ekonomi kita bergerak. Karena ini yang paling penting gitu. Lanjut. Nah, ini yang luar biasa. Luar biasa. Ternyata dari hasil penelitian 3 riset ya, nenek moyang orang Indonesia berasal dari Taiwan. Baru tahu kan? Nenek moyang orang Indonesia berasal dari Taiwan. Ya. Dan sekarang bahasa Indonesia menjadi kurikulum wajib diajarkan di sekolah dasar di Taiwan. Maka saya ngajak, mari kita jajah Taiwan gitu. Kenapa? Orang Taiwan sekarang pertumbuhannya minus. Orang Taiwan nggak mau punya bayi. Neng Indonesia tuh anak 6 itu 8 brojol kabeh sampai lali anak piro gitu. Ya kan? Itu nama saya kan Misbah ya. Itu katanya anak tambahan gitu. Karena nggak direncanakan gitu ya. Ya itu salah satu. Jadi mari bersama-sama kita kuasai Taiwan. Karena apa? 30% orang Taiwan pemudanya tinggal di Amerika, tinggal di Eropa. Sudah nggak ada bayi, pemudanya tinggal di Amerika dan Eropa, kosong Taiwan saat ini. Padahal sudah sangat lengkap. Mobil nggak ada yang pakai. Kita kan nggak punya mobil ya. Punya mobil nggak punya garasi ya, gitu kan katanya kan. Nah, ini ya Taiwan luar biasa. Maka ya orang Indonesia sangat senang di Taiwan. Ya kan? Ada saat ini 310.000 orang Indonesia yang bekerja di Taiwan. Ini sebenarnya yang saya berjuang untuk di stop gitu loh. Karena apa? Masalah uang ada 2. Nggak punya duit juga bermasalah, kebanyakan duit juga bermasalah gitu.
ya kan? Banyak cerita bagaimana, maaf ya, TKW Indonesia yang di Taiwan itu kan banyak perempuan ya. Dia kirim uang ke suaminya yang nganggur di rumah untuk bikin rumah, untuk bikin motor, akhirnya apa? Kawin lagi gitu loh. Nah, pada saat TKW-nya pulang ke Indonesia ternyata sudah ada saingannya, rumahnya dibakar. Banyak sekali kan TKW ngamuk, rumahnya dibakar. Maka saya pengen ini stop gitu. Harusnya di stop gitu. Kita akan tingkatkan apa? Tenaga-tenaga ahli ekspatriat. Ya alhamdulillah 2016 itu kita punya 5.000 siswa di Taiwan. Nah, ini data 2019 agak lama, 2011. Sekarang insya Allah tahun ini sekitar ada 13.000. Justru dengan adanya pandemi, satu-satunya negara yang pembelajarannya offline hanya Taiwan. Taiwan tidak pernah online. Makanya saya katakan, Bapak Ibu yang hadir di sini dosen-dosen lebih pintar dari dosen Taiwan. Kenapa? Dosen Taiwan nggak punya pengalaman online. Bapak Ibu kan jagoan online semua itu. Ya kan? Ini yang kita bisa ambil hikmahnya. Lanjut, kita lihat Taiwan itu saya katakan seperti dalam, kalau saya orang Islam ya, yaitu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 2011 saya itu membawa 19 profesor, ada 2 profesor FIB yang menangis waktu menceritakan di Taiwan. Taiwan ini adalah Indonesia yang dicita-citakan Bung Karno dan Bung Hatta. Taiwan itu negara agraris, dia tidak meninggalkan pertanian sampai saat ini, tapi dia menguasai permesinan, dia menguasai IT, ya kan? Ini Taiwan. Dan Taiwan saat ini 8 tahun berturut-turut menjadi negara paling aman nomor 2 di dunia. Paling aman nomor 2. Ya, 2 tahun yang lalu New Zealand yang paling aman nomor 1 karena apa? Isinya cuma kambing sama sapi, ya kan? Tapi ini tahun terakhir ini Qatar nomor 1. Nomor 2 Taiwan. Kemudian Taiwan itu ya menjadi tempat paling diidamkan untuk tinggal di luar negeri bagi orang ekspatriat. Ya kan? Ini yang sangat luar biasa. Maka saya ke Taiwan itu sebulan sebelum pandemi ya, itu laju sebulan 3 kali saya ke Taiwan. Ya kan? Karena ya transportasi semuanya sangat nyaman. Transportasi terbaik di dunia dari Taiwan. Kesehatan, layanan kesehatan terbaik di dunia selama 6 tahun berturut di Taiwan. Ini yang luar biasa. Ya kan? Lanjut bisa lihat berikutnya. Kemudian masyarakatnya ramah. Ini yang luar biasa. Ya kan? Meramah dan orangnya sederhana. Saya kadang-kadang malu kalau bertamu ke tempat teman saya di Taiwan yang dia punya pekerja Indonesia. Pas hari Sabtu Minggu, itu kan pekerja Indonesia kan mesti keluar ya. Maaf ya, teman-teman kita yang kerja di Taiwan itu handphonenya iPhone. Sedangkan bosnya yang teman saya orang Taiwan itu handphone jadul itu. Dia keluar orang Taiwan cuma pakai sandal jepit, orang Indonesia pakai high heel yang pegawainya. Jadi kadang-kadang bosnya kiseng di gitu. Saya malu sendiri kadang-kadang gitu. Ini yang luar biasa. Nah, dan Taiwan adalah negara paling bebas, tapi yang di bawah ini negara paling bahagia se-Asia. Beda sama Jepang, beda sama Korea. Walaupun negara industri, beda sama Singapura. Ya, Korea itu negara yang kompetisinya sangat berat, tapi Taiwan negara paling bahagia dalam 9 tahun berturut-turut se-Asia. Jadi kita kalah bahagia ternyata, ya kan? Dan ini yang luar biasa, Taiwan dalam waktu 3 tahun saja sekarang menjadi negara paling ramah terhadap Muslim, nomor 2, peringkat kedua. Dan saya diminta untuk mengisi tentang halal tourism, halal produk di Taiwan di 23 kampus di Taiwan. Itu langsung diamalkan. Maaf ya kalau kita kan seminar ya, sebatas seminar dapat sertifikat, pulang nanti lupa apa yang diisikan gitu ya. Saya harapkan tidak seperti itu kalau Taiwan insya Allah. Di Taiwan langsung dipraktekkan. Kita bicara waktu itu, setiap saya bicara di satu forum, itu insya Allah lebih dari 5 musola didirikan, 5 musola. Karena mereka ingin ramah Muslim. Jadi mereka pikir bikin musola seperti bikin kelenteng, itu perlu atau enggak. Musola itu satu kamar saja selesai, kamu kasih kiblat sudah jadi musola gitu. Jadi kita ada laporan setiap kita seminar selesai itu dia laporan ini 5 musola, 6 musola. Alhamdulillah kita sudah mendirikan 28 musola di Taiwan. Alhamdulillah. Ini yang luar biasa. Lanjut. Nah, kita lihat apa keajaiban ekonomi Taiwan. Yang pertama, budaya ekonomi maritim seperti Indonesia, budaya maritim. Kemarin kan ada nyanyiannya kan, bangga kan hasil pertanian, hasil perikanan seperti itu. Tapi dia punya handal di bidang budaya teknologi. Ini yang perlu kita ambil hikmahnya. Nah, kita lihat pendidikan di Taiwan, ya itu peringkat keempat dunia bersama dengan Jerman, Amerika dan Swiss dan Taiwan. Mereka unggul karena pertama faktor UKM, kemudian juga faktor daya saing industri serta semangat kewirausahaan. Jadi saya pikir tadi apa yang Bu Sesdirjen sampaikan bahwasanya kita mendidik anak bukan hanya job seeker tapi bagaimana menumbuhkan kewirausahaan. Lanjut. Kemudian yang berikutnya kita perhatikan next. Nah, ini kita lihat. Taiwan kenapa nggak mungkin diserang Cina? Ya, Bapak Ibu di sini punya HP semua ya, punya Instagram semua ya, punya Facebook semua ya.
Tanpa Taiwan Bapak Ibu nggak bisa main Facebook, nggak bisa main Instagram. Karena ada otaknya namanya semikonduktor yang bisa bikin hanya Taiwan. Amerika sudah angkat tangan, Intel semua sudah angkat tangan. Mobil, Bapak Ibu punya mobil semua ini ya. Tanpa Taiwan nggak bisa membuat mobil sekarang. Jerman sudah angkat tangan. Seluruh Eropa kalau dia mau bersatu untuk membuat semikonduktor untuk kendaraan roda 4 itu perlu waktu 6 tahun. Dengan catatan Taiwan tidak membuat lagi gitu. Jadi kalau Cina nyerang Taiwan itu sudah diancam. Begitu kok berani umpamanya ditanya terus kan, enggak mungkin perang itu, enggak mungkin perang Cina sama Taiwan. Wong sama-sama kok itu, sama-sama membutuhkan. Tapi andai kan kok diperangi betul. Langsung 248 perusahaan semikonduktor akan berhenti beroperasi dan Bapak Ibu akan protes. Kan nggak bisa main game, nggak bisa main WhatsApp, ya kan? Sekarang kita lihat Bapak pergi ke Bangka, nggak bawa dompet nggak ada masalah kan? Tapi kalau nggak bawa HP, kelimpungan itu. Ini ada karena Taiwan. Lanjut. Kemudian yang peringkat berikutnya di mana? Ini yang nomor 2 di dunia dan bisa dikalahkan. Lanjut, kita bisa perhatikan. 10 menit lagi, Pak Arif. 10 menit lagi, oke. Iya. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi ini ada 38 universitas Taiwan yang kita bisa kolaborasi. Ya. Ada dari 152 universitas Taiwan, ada 38 yang masuk peringkat terbaik dunia versi THE. Kalau versi US ada 46. Bayangkan, lanjut. Nah ini contohnya yang di bawah 50 dunia, lanjut. Nah kita lihat yang Tsinghua University, ini adalah ada 3 peraih Nobel yang dari lulusan Tsinghua University, lanjut. Nah ini yang kuncinya, Taiwan membutuhkan 100.000 tenaga ahli asing. Ini yang menjadi kunci bagi kita, nggak ada orang tahu, nggak ada orang lain belum tahu ini. Jadi ya baru LL Dikti 2 yang saya kasih tahu, ya kan? Taiwan membutuhkan 100.000 tenaga ahli asing untuk datang ke Taiwan, dididik di Taiwan, untuk bekerja di Taiwan dengan gaji lebih tinggi dari sarjana Taiwan. Dosen, tadi saya mau Prof. Ishak saya katakan, dosen di Taiwan, dosen pemula baru masuk, kalau dia bilingual menguasai bahasa Inggris dan Mandarin, gaji 1 bulan 100 juta Prof. Gaji profesor katanya tadi, maaf ya. 100 juta 1 bulan, padahal makan di Taiwan, masak sendiri kalau mau masak sendiri, nggak sampai 600.000 masak sendiri. Ya itu mahasiswa kami yang Taiwan saya tanya sekitar 480.000, 500.000 1 bulan untuk makan, luar biasa kan. Ini bukan ahli puasa loh ya, bukan puasa Daud, bukan, biasa itu. Jadi sangat murah sekali. Lanjut. Nah ini yang saya harapkan, kita akan manfaatkan pendidikan Taiwan, saya mengirim yang terbaik nanti, agar dia menjadi ada peraih Nobel dari Taiwan tapi orang Indonesia. Itu impian saya. Lanjut. Nah ini kenapa Cina nggak mungkin perang sama Taiwan ya. Di sini karena 30% investasi yang ada di Cina itu berasal dari Taiwan. Jadi ada 150.000 pabrik Taiwan yang ada di Cina. Tapi karena perang dagang Amerika dengan Cina, di mana Amerika seenaknya dia setiap barang dari Cina dipajaki 30 sampai dengan 47%, maka perusahaan-perusahaan Taiwan yang di Cina dia harus pindah kemana? Next, Indonesia. Tahun ini ada 59 perusahaan besar, di antaranya ada 114 triliun yang di Jawa Tengah. Lanjut, karena waktunya mepet sekali ya. Jadi sebenarnya saya breaknya tadi dihitung juga Pak. Apa? Breaknya tadi dihitung juga 10 menit ya? Tidak, break sudah lewat. Oh, udah lewat ya, oke. Jadi Bapak Ibu, nanti kita banyakkan ya. Diskusi, Prof. Ya, oke. Jadi kami 2019 itu ditugaskan jadi koordinator Taiwan Investment Desk. Jadi karena untuk apa menjembatani antara lulusan-lulusan Indonesia untuk bisa berkarir di Taiwan. Ini masih digodok ya. Lanjut, kemudian kita perhatikan. Kenapa? Indonesia tahun 2024 akan menjadi negara ekonomi terbesar kelima di dunia, mengalahkan Jerman dan UK. Cuman problemnya apa? Apakah kekayaan itu dimanfaatkan Indonesia atau oleh orang asing gitu? Dan Indonesia masih kekurangan 56 juta tenaga ahli. Kita kekurangan 56 juta tenaga ahli. Untuk apa? Mengeksplorasi ekonomi kita sehingga menjadi negara ekonomi terkuat di dunia nomor 5. Lanjut. Makanya kita manfaatkan beasiswa Taiwan, banyak sekali beasiswa Taiwan, ada 300-an beasiswa tiap bulan. Ini tersedia untuk Indonesia dari Taiwan. Lanjut. Demikian juga S1, S2, S3. Saya 2011 sampai 2016 itu untuk bidang S3, tapi 2017 sampai sekarang saya koordinir bidang S1, beasiswa S1. Lanjut. Banyak sekali, ada 3-4 kementerian. Lanjut, kita lihat. Nah ini juga sama, termasuk kita juga di UNS juga tiap tahun kita menyelenggarakan
pengiriman untuk beasiswa S1 dari anak-anak lulusan SMA. Lanjut. Nah, kita saat ini sudah membimbing ada 480 ditambah dengan besok 36. Insya Allah ada 500 lebih ya. 500 lebih sudah kita bimbing di Taiwan. Dan 86% lebih itu dia belum mau pulang ke Indonesia. Videonya tolong Mas. Video Mas. Dari kampus Chengshu di Kaohsiung. Jurusan saya yaitu Electronic Engineering, dan untuk saat ini saya bekerja di AC. Alasan saya kenapa bekerja di sini karena AC adalah company yang besar. Ini adalah kesempatan saya karena ia juga memiliki cabang di berbagai negara, dan juga di AC kita juga menggunakan teknologi yang canggih, yaitu mengcombine IoT, Internet of Things, dan juga AI. Untuk itu silakan bergabung bersama kami. Jadi saya akan bicara tentang kolaborasi. Tadi kalau Bu Ses Dirjen mengatakan gotong royong, saya lebih ekstrim lagi. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk besanan sama Taiwan. Kira-kira bersedia enggak? Bersedia enggak untuk kalau saya tawari, kita tawarkan, tadi sudah bicara sama Pak Kepala, bagaimana kalau PTS kita di LL Dikti 2, kita ajak untuk besanan sama kampus Taiwan. Oh, wajib itu. Kira-kira bersedia enggak? Setuju ya. Oke, kenapa saya katakan besanan? Maaf ya, saya dari Gerobokan, saya desa, bapak saya dulu levelnya pesuruh ya. Jadi bapak saya pensiun 1D. Saya waktu kuliah itu juga saya nggak ada dana, jadi saya kuliah di UGM dulu jadi pembantu rumah tangga. Kemudian alhamdulillah saya sama bos saya baik, saya dikirim ke Taiwan. Dan pulang ke Indonesia, ya alhamdulillah lagi ya, bos saya punya sahabat, itu orang Cina, masih orang Cina asli daratan. Dan ternyata untuk jadi, maaf ya, jadi kaya itu banyak cara. Ada yang kerja keras, ada yang korupsi, ada yang jadi apa. Paling gampang ngopo, jadi kita cari mertuanya orang kaya, selesai itu. Ya, apalagi ya cari mertua kaya, anak putrinya cuma 1, dan sudah tua meninggal langsung gitu ya. Wah, alhamdulillah. Jadi saya alhamdulillah dapat warisan hampir 80 miliar Bapak Ibu. Saya sama istri saya dilarang bekerja, jadi ini saya tidak dalam bekerja dalam rangka silaturahim saya. Saya tidak bekerja, jadi saya 2010 sakit kanker, sama istri saya di stop nggak boleh kerja sampai sekarang. Jadi ini semuanya adalah silaturahim. Makanya saya ajak, mari kita besanan. Lanjut. Dengan cara apa kita besanan? Ini beberapa, kita tiap bulan, saya sebulan 3 kali ke Taiwan karena monitoring dari siswa yang kami kirim. Ya sekarang total 500 lebih ya. Lanjut. Ini contohnya adalah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita, Bapak Ibu, saingan dengan perguruan tinggi Jawa, mungkin nunggu sangat lama sekali, tidak akan bisa. Apalagi bicara internasional gitu. Mari langsung saja kita, besanan saja gitu. Karena saya sudah memberikan contoh, anak IPS, SMA IPS, kita kirim kuliah di Taiwan, teknik mesin, precision engineering, lulus, sekarang dia jadi tenaga ahli pesawat terbang di Taiwan. Anak lulusan SMA IPS loh, SMA IPS. Saya bukan hanya punya 2, ada 3 sekarang yang kerja di perusahaan pesawat terbang di Taiwan. Luar biasa. Kemudian long life education, itu anak umur 42 tahun, dia sudah lulus S1, tapi nggak bangga dengan Indonesia karena nganggur. Kuliah lagi S1, sekarang dia jadi ahli pesawat terbang di Taiwan. Dan juga ekonomi, dari strata apapun, saya ngirim ada 8 yatim piatu, sekarang sudah jadi bekerja. Jadi seperti anak-anak tadi, dari pesantren tadi, gajinya sekarang 30-40 juta sebulan, Pak. Ini barusan fresh graduate loh, barusan lulus loh. Ya kan? Dan ini kita bisa ambil dengan Bapak Ibu PTS, Bapak Ibu dengan cara apa? Besanan gitu. Lanjut. Nah, contohnya MOU di bidang pendidikan. Pak, maaf Pak, kalau besanan tampaknya perlu waktu tambahan dikit nggak apa-apa ya? Ya, 5 menit. Ya, karena besanan masalahnya ya. Aduh. Lanjut. Terus, next. Tambah 5 menit nggak apa-apa. Lanjut aja, karena mau besanan agak berat itu. Pertanyaan lanjut, ini kerjasama MOU kita, lanjut. Ya, oke. Jadi yang pertama, kami memberikan ya sebagai saudara tadi ya. Ini saya baru pertama kali bicara dengan LDIK 2. Di Jawa saya nggak ngomong, saya di Jawa hanya ngomong dengan UGM, saya hanya ngomong dengan UNS, saya ngomong dengan UII, saya ngomong dengan UI, saya ngomong minimal Undip pun kadang-kadang saya kacangin gitu Undip ya. Tapi saya LL Dikti saya semangat. Walaupun maaf ya, mungkin dari kekayaan mungkin sama UGM kaya UGM ya. Ya kan? Tapi saya semangat karena apa? Ini besanan, UGM nggak tahu di besanan UGM. Yang tak tahu besanan Sumatera gitu loh.
ya kan? Nah, kita lihat yang pertama adalah kita bikin konsorsium. Gotong royong tapi sudah konsorsium untuk apa? Untuk besanan gitu loh. Jadi caranya apa? Seperti contoh Taiwan, seberapa kali kamu bantu petani-petani yang di Yogyakarta. Oke, kamu tangan di atas bukan. Kita sama-sama kerjasama. Karena apa? Kita punya Gunung Merapi. Taiwan sekaya apapun nggak bisa bikin namanya Gunung Merapi, nggak bisa. Kita lebih kaya gitu loh. Dan orang Taiwan mantu-mantu saja, ya kan? Jadi kita itu negara kaya, kita jangan harus merasa walaupun kita menerima, tapi kita tidak harus tangan di bawah. Kita sama-sama kerjasama. Itu dengan cara apa? Berjamaah. Kalau orang Islam kan jelas, berjamaah itu nilainya 27 derajat. Makanya perlu sekali kita bikin konsorsium. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau bisa bikinlah pusat antar universitas. Itu saya pikir bisa jadi satu ide, ya ide dari kami. Itu semua terserah Bapak Ibu ya. Nanti kira-kira karena kan masing-masing harus ada koordinatornya. Karena kan LLDikti kan hanya sekedar lembaga layanan ya Pak Prof ya. Jadi melayani Bapak Ibu. Ya. Dan yang berikutnya adalah dengan dual degree. Dual degree itu besanan paling gampang. Kan dengan itu otomatis pengajar mereka jadi pengajar Bapak Ibu. Iya. Yeah. Ya kan? Karena saya pusing untuk nyekolahnya S3 itu pusing banget. Ya kan? Karena apa? Izin mertua, izin istri, wah macam-macam itu, belum izin lain-lain. Kalau PTS saya kena 2 sembritan. Saya membiayai dalam arti mencarikan beasiswa dosen PTS. Setelah lulus dia nggak mau kembali ke PTS-nya, Pak. Dia kerja di BUMN yang gajinya lebih tinggi. Waduh, mau saya pusing. Mungkin saya tawarkan dual degree yang paling memungkinkan. Lanjut. Iya. Nah, itu konsorsium seperti ini contohnya. Konsorsium di Taiwan juga sama. Mereka membuat satu konsorsium, ya, universitas di Taiwan untuk bekerjasama dengan negara lain. Seperti contohnya Cheng Kung University, kampus besar itu. Kampus peringkat 212 dunia. Ya, utanya Prof. Ishak kuliah di sana, ya kan? Ini dia membuat konsorsium untuk membuat namanya satu President Forum, Southeast Asia Taiwan University President Forum. Jadi membuat forum rektor kerjasama antara Taiwan dengan negara-negara di ASEAN dan negara di selatan, India dan lain semuanya. Kemudian kita juga membuat alliance itu, kalau ini kerjasama dengan Muhammadiyah, mungkin Universitas Muhammadiyah Metro mungkin tapi dapat bagian mungkin agak keripik-keripiknya ya mungkin ya, karena bagian Muhammadiyah yang besar kan di seberang sana ya, mungkin kita perhatikan juga bisa pertimbangkan bikin seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian yang kalau bisa ya coba dipetakan nanti Prof. Ishak dipetakan kira-kira yang paling diminati atau yang paling siap ya untuk kerjasama dual degree dengan Taiwan itu prodi apa, ya kan? Nah, nanti begini, paling gampang kalau seperti dengan UGM, mereka adalah karena memang maaf inputnya sudah mahasiswa top-top semua itu ya, dan kaya-kaya semua kan. Karena SPP di IUP di UGM sekarang per semester 35 juta Pak, ya kan? Maka dia berani bayar kursi. Kalau kita pengen murah, bikin kelas sendiri seperti yang sudah kami lakukan selama ini. Caranya minimal 20 siswa, bikin kelas sendiri. Kelasnya anak-anak kita, siapa? Kalau konsorsium tadi taruh ada 15 kampus PTS atau 20 kampus PTS di seluruh Sumsel mau tertarik, cukup ngirim satu mahasiswa per kampus satu saja mahasiswa, kirim satu-satu kan jadi 20. Apalagi yang ada di sini ada 100 sekian kan? Ya kenapa enggak dibikin seperti itu gitu? Kalau besaran kan enak. Seperti saya, istri saya bilang enggak usah beli rumah, kita rumah udah besaran gitu. Sama kalau Bapak Ibu udah dual degree besaran kan enak itu. Ya kan? Asrama tolong dong dikasih fasilitas dong anak-anak kami dong. Termasuk Taiwan itu apa? 94% mahasiswa di Taiwan itu bekerja part-time. Bekerja part-time itu cukup untuk membiayai dia hidup dan membiayai dia kuliah. Anak-anak mahasiswa part-time di Taiwan pada saat kuliah itu minimal 6 sampai 10 juta dapat satu bulannya. Kalau pas liburan mereka bisa sampai 20 juta sampai 25 juta Pak. Padahal biaya hidupnya sangat murah sekali. Ya, sangat hebat. Jadi saya pikir itu sangat mudah untuk kita laksanakan. Jadi saya pikir nanti silahkan Prof. Ishak sebagai kepala lembaga layanan, kalau nanti Bapak Ibu mana yang tertarik, coba nanti kita bisa diskusikan karena waktu saya tinggal 2 menit ya. Jadi nggak mungkin langsung bikin besanan, tapi ini informasi ya sebagai saya sebagai apa ya, biru jasa jodoh Pak ya. Biru jodoh ya. Karena apa tadi? Kita jajah Taiwan. Taiwan nggak ada orangnya gitu. Kenapa? Banyak TKI, tapi TKW itu dia dikontrak oleh perusahaan Alfa, dia hanya boleh bekerja di perusahaan Alfa selama dia tinggal di Taiwan. Kalau TKI ini dia cari kerja di luar PT Alfa, dia ilegal, dendanya mahal sekali. Tapi kalau kita mengirim mahasiswa dengan dual degree jadi mahasiswa di Taiwan, dia haknya persis seperti orang Taiwan. Dia bisa bekerja dengan gaji standar orang Taiwan. Dia bisa punya
fasilitas asuransi kesehatan yang luar biasa dari Taiwan. Bapak sudah tinggal punya mantu di Taiwan, datang ke sana kan gampang, nggak usah nyari hotel, nginep di tempat mantunya, syukur-syukur nanti jalan-jalan diantar mantunya, kan enak banget itu, ya kan? Ini yang paling gampang, gratis boleh dikatakan. Jadi kita nggak perlu seperti yang kampus lain bikin IUP, bikin yang mau 30 sekian juta, nggak usah, langsung besanan aja, ya kan? Nggak ada ruginya, ditolak nyari yang lain. Kalau saya kan, tapi jangan dukun ya. Masa dukun bertindak tidak seperti itulah ya, insya Allah lah ya. Ya, okay. Cinta ditolak, dukun bertindak tidak seperti itulah. Saya yakin ini insya Allah bisa. Lanjut. 2 menit lagi Pak Arif. Ya sudah selesai Pak. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi yang S3 dosen mungkin problem ya, tapi yang dual degree saya pikir bisa. Nah kalau sudah bisa dual degree, Bapak bisa mengirim magang mahasiswa kalian di Taiwan. Karena magang di Taiwan itu perlu partner industri. Kedua, nanti ada surat rekomendasi pemerintah Indonesia SRPI yang dikeluarkan Ditjen imigrasi. Kalau kita sudah punya dual degree kan enak. Ke sana kan tidak mungkin keleleran gitu, karena ada kakak iparnya di Taiwan. Next, mungkin seperti itu selesai. Pas 1 menit. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus yang luar biasa kepada Pak Arif Misbahul. Alhamdulillah. Putra dari Grobogan, tinggal di Yogyakarta, ya. Saudara semuanya, kita sampai menyaksikan luar biasa, ya. Sehingga kita lanjut dengan sesi berikutnya. Pemuda tampan berkain lurik, Tuan Putri duduk di kursi. Paparan Pak Arif sungguh menarik. Saatnya sesi diskusi. Sebelum tadi utang saya untuk pantun, ya kan. Ke pasar baru membeli beras. Cakep. Ya. Dimasak teman menjadi nasi. Cakep. Mari wujudkan perguruan tinggi berkualitas, kerjasama Taiwan siap menanti. Yeah. Silakan bapak-bapak yang ingin bertanya tapi tak perlu berpantun kalau memang tidak ada pantunnya. Kalau ada, silakan. Silakan. 3 orang dulu. 1, 2, 3. Silakan bapak yang pakai belangkon apa stanja itu. Silakan. Habis itu bapak yang berkopiah, habis itu bapak yang berkain batik, ya, berbaju batik maksudnya. Terima kasih Pak Moderator. Sarapan pagi pakai telur. Cakep. Jangan lupa makan sayur. Cakep. Wahai Bapak Moderator, jangan ngantuk dan jangan tidur. Keren. Izinkan saya Triono dari Universitas Megopak Tulang Bawang. Izin bertanya. Lebih kepada prosedur awal Pak Mahbub, untuk narasumber untuk menjalin kerjasama dengan PTS perguruan tinggi khususnya yang ada di Taiwan. Jadi prosedur awalnya itu seperti apa? Apakah perlu ada komunikasi di awal semacam sharing session gitu ya, atau kemudian kunjungannya itu seperti apa gitu sampai kemudian terjadinya kerjasama dengan perguruan tinggi di Taiwan. Terima kasih. Oke, lanjut yang kedua biar sekaligus ya. Sebut nama ya Pak ya. Tadi Pak Tri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Misbahul yang kami hormati, saya dari IBI Dharma Jaya Lampung, nama saya Firman. Alhamdulillah saat ini kami kurang lebih sudah 3 atau 4 tahun bekerja sama cukup aktif dengan kampus-kampus di Taiwan. Kampus-kampus itu adalah Xicheng University, kemudian Chengxiu University dan Tunghai University. Tapi saat ini memang jenis kerjasama kami baru terbatas masalah student exchange untuk credit transfer, kemudian juga ada research dengan untuk mahasiswa kami mengambil tugas akhir dengan exchange untuk lecturer. Tadi kami melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang lain yang sebetulnya bisa kita kerjakan dalam kolaborasi dengan pihak kampus di Taiwan. Maka mungkin pertanyaannya adalah apakah untuk bisa mendapatkan ekstensifikasi kerjasama dengan Taiwan ini kita bisa bekerja sama juga dengan Taiwan Center tanpa pun juga menafikan kerjasama yang sudah kita lakukan sebelumnya. Mungkin itu Pak Misbahul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nangkep Pak Arif. Lanjut yang ketiga, terakhir sesi pertama.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ade Pak dari Politeknik Akamikas Palembang. Adi ya? Ade Pak. Ade. Saya mau tanya terkait tadi disebutkan kerjasama di bidang engineering ya Pak. Kampus kami itu di bidang pertambangan batu bara Pak dengan perminyakan. Kira-kira masuk nggak ke kerjasama dengan Taiwan? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pikir Pak Arif sudah bisa menangkap dari Pak Tri tadi, Pak Firman dan Pak Adi. Ya, silakan Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Firman. Jadi pertanyaannya Pak Triyono sudah dijawab sama Pak Firman, jadi saya nggak perlu menjawab. Enak banget kan saya kan? Tinggal niru aja. Kemudian yang berikutnya Pak Firman gampang hubungi Prof. Ishak. Ya karena saya hanya Mak Comblang. Mak Comblang. Ya jadi kalau mau kerjasama dengan Mak Comblang ya tanya sama yang merekomendasi. Gampang pertanyaan jawabannya gampang banget ya. Luar biasa. Kemudian yang ketiga pertambangan. Tadi Ses Dirjen mengatakan jadi kita dunia sudah berubah Bapak. Sudah berubah. Jadi kalau kita hanya ngotot dengan revolusi industri generasi pertama tanpa mau berubah, yang ada adalah kita dijajah Belanda 350 tahun lebih itu karena orang tua kita dulu tidak mau berubah mindsetnya. Jadi saya pikir dengan tantangan tadi saya sampaikan anak-anak kami tadi dari pesantren itu. Jadi anak kami tadi ada 3 orang yang hafid yang sekarang kerja di perusahaan semikonduktor. Yang satu anak IPS tadi saya bilang. Jadi dia harus berubah. Sebelum merubah dunia, dia harus bisa merubah diri sendiri. Apalagi rekognisi dari Kemenristek Dikti dengan Merdeka Kampus Belajar kan luar biasa tadi. Punya kesempatan 1 semester bahkan di prodi yang lain atau di Universitas Kehidupan. Ya, saya pikir itu bisa kita ambil manfaatnya. Kalau memang terkena aturan di Dikti yang kadang-kadang mungkin aturannya tebal banget untuk merubah kan perlu waktu tahun lama, padahal Indonesia sebelum pandemi kita sudah ketinggalan 125 tahun, ditambah dengan pandemi mungkin ketinggalan sudah 150 tahun. Merubah aturan undang-undang perlu waktu 5 tahun, jadi ketinggalan terus, kita nggak pernah bisa maju kan. Nah kita siasati, tadi apa? Bisa masukkanlah sebagai magang atau tadi yang lain yang bisa dikomparkan. Yang penting apa? Orang Cina mengatakan nggak usah bahasa Mandarin ya, bahasa Jawa aja ya. Jadi Ijien. Jadi 1 kali Paiwen Fului. Jadi 1 kali lihat itu lebih baik daripada kalian bertanya 1000 kali. Jadi intinya memang ya harus kesana. Seperti Pak Firman tadi ya, monggo silahkan dikoordinir dengan Prof. Ishak. Insya Allah Taiwan sudah terbuka. Kita sambil nunggu dia terbukanya tanpa karantina kapan. Bapak Ibu tolong siapkan konsep. Apakah tadi usul kami seperti membuat konsorsium atau membuat pusat studi tadi, kalau memang itu layak ya monggo silahkan dirembuk dengan Pak Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 2 Prof. Ishak Iskandar. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, saya buka sesi berikutnya 3 orang. Silakan. Dari mana? Yuk, silakan Bapak Kopia 1, 2. Sebelah sini ada? Enggak ada, saya serahkan ke sebelah sini lagi ada? Oke, Bapak pakai kopiah dulu, Pak. Silakan. Itu tuh. Nah, pakai kopiah hitam. Kalau ini pakai peci putih. Tafadhol, silakan. Terima kasih kepada moderator. Kalau moderator ke Surabaya, jangan lupa singgah ke Suramadu. Kalau orang di koordinator atau DL Dikti ini mau berjaya, mari kita bersatu padu. Mantap. Itu sudah kesimpulan itu. Betul. Jadi begini, saya punya seorang dosen yang baru saja berangkat. Saya mau nanya kepada narasumber, selesai S2 di sana, rupanya dia nggak mau lari, dia tetap mau ke sana juga. Sekarang ambil doktor di sana. Sebentar, Bapak namanya siapa? S. Effendi dari Stikestri Mandiri Sakti Bengkulu. Ya, biar kenal. Jadi dia nursing atau keperawatan, dan terpikir oleh saya bahwa saya harus mengirim mahasiswa calon doktor saya itu yang nantinya akan dipersiapkan. Memang harus persyaratannya 20 ya Pak ya. Nanti kan kita follow up. MOU saya sudah ada sama mereka, tetapi bisa di follow up dengan mengirim yang tingkat degree ya Pak ya. Memang harus 20 atau bagaimana dari pengalaman Bapak? Itu yang saya mau tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat tadi Pak. Bentar Pak, ini Pak Usni silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Husni, ISB Atma Luhur. Pak Arif, ya sebenarnya ini ya yang ingin ditanyakan sebenarnya tinggal melandingkan
apa yang Pak Arief sudah katakan tadi gitu ya. Nah, jadi mungkin Prof Ishak gitu ya, konsorsium itu ya segera kita rancang gitu ya. Jadi teman-teman kampus yang ingin bersama-sama untuk meningkatkan mutu juga ya. Karena tadi lihat dari pemeringkatan QS dan sebagainya, Taiwan udah expert gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi Pak ya, yang industri tadi ya, itu sudah saya rasa bisa juga dilakukan selain dari dual degree. Ya karena kan untuk kampus-kampus tadi yang Bapak tadi sampaikan, tadi banyak kampusnya kampus-kampus besar gitu ya, UGM, UNS, banyak kan yang negeri gitu ya. Nah, sedangkan kampus-kampus swasta yang ada sekarang ini ya mungkin kalau Bapak jalan-jalan ya ada yang kampus yang mahasiswanya cuma 200, 500 gitu ya. Nah ini kan bagaimana untuk bisa ini ya melandingkan biar mereka juga bisa ikut, kemudian pendidikan kita semakin maju gitu ya. Terutama untuk MBKM terkait dengan industri tadi ya di Taiwan gitu ya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya beri kesempatan satu sama ibu-ibu, harus ada dari kaum ibu-ibu. Silakan ibu, ya monggo. Ibu harus berani biar ada kesetaraan gender. Nanti saya itu dikasih apresiasi tuh Pak Ishak, ibu-ibu yang bertanya itu dikasih tiket pulang ke apa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak narasumber. Sepertinya ini suatu. Bu, nama dulu Bu. Oh iya maaf. Saya Jusmalinar dari Stikes Sabta Bakti Bengkulu. Siapa Bu? Stikes Sabta Bakti Bengkulu. Nama-nama? Jusmalinar. Udah Pak? Udah Bu, silakan Bu. Sama-sama Bu. Bukan karena ibu ngomong jus tadi, kami langsung jus apa ini dia? Tapi bukan jus pokat Pak. Maka itu. Silakan Ibu. Terima kasih Pak narasumber. Kayaknya seperti ada angin cerah di sini Pak. Iya, memang pencerahan di sini. Kalau di Bengkulu kemarin hujan terus, di Pangkal Pinang cerah Pak. Cerah, alhamdulillah. Ya, apalagi kalau narasumber dari kerjasama Taiwan ini sudah hadir juga. Jadi khususnya dengan kerjasama ini kami sangat-sangat apresiasi dan kami ingin sekali menjalin kerjasama. Khususnya kami dari Stikes Sabta Bakti, kita punya program keperawatan, kebidanan, dan rekam medis. Peluang-peluang dari program studi ini apakah ada? Kemudian saya berharap dari L2 Dikti, sebelum kita menggagas kerjasama ini, mungkin dari L2 Dikti bisa ngajak kami jalan-jalan dulu ke Taiwan. Setuju nggak Pak? Setuju. Bapak Ibu semua setuju nggak kita jalan-jalan ke Taiwan? Konkret Ibu ini. Ya. Jadi kita jalan-jalan dulu ke Taiwan, kemudian mungkin di situ kita sudah melihat kejelasan dan kampus mana yang harus kita kunjungi. Jalan-jalannya bukan hanya jalan-jalan lihat healing saja kali Pak ya, tapi kita mengunjungi salah satu atau beberapa kampus yang bisa kita lakukan kerjasama. Kemudian di samping dengan universitas, mungkin seperti tadi saya lihat program bidan di situ ada ya Pak ya, Pak Arief ya Pak ya. Jadi kami sangat antusias sekali untuk melakukan kerjasama ini, dan harapan kami untuk program S1 bidan nanti itu memang benar-benar bisa kita berdayakan untuk prakteknya ataupun magangnya di Taiwan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, silakan Pak Arief mungkin bisa langsung memberikan komentar. Alhamdulillah. Jadi yang pertama Pak Effendi sama Pak Husni ini bisa saya gabung ya. Jadi kenapa? Tadi kan pertanyaan itu kan selama ini kami kan memang konsorsium dengan kampus besar. Ya maka saya bilang kalau kampus besar mereka punya keleluasaan. Seperti dual degree hanya ngirim 3 mahasiswa, 4 mahasiswa karena mereka berani bersaing dengan mahasiswa asing lain yang di Taiwan. Ya kan? Tetapi problemnya adalah bagaimana dengan kita, dengan PTS yang tadi mahasiswa cuma di bawah 200 dan lain semuanya tadi. Enggak ada masalah kan? Kalau kita bikin kelas sendiri ini. Karena sistem perkuliahan kan pakai sistem kurva normal. Kalau kita saingan sama mahasiswa Jepang, apalagi kita terkungkung dengan pandemi udah 2 tahun ini ya.
ya kita mesti akan berat bagi anak-anak kita. Tapi kalau diangkat bareng-bareng ringan sama di jinjing bahasa Melayunya kan, berat sama pikul ya itu kan, itu saya pikir jadi ringan. Jadi 20 siswa itu kita booking kelas di sana. 20 siswa dari mana? Ya dari konsorsium, ya kan. Taruh dari 30 kampus yang mau bergabung berjamaah ngirim satu kan lebih ringan kan itu kan. Ya mungkin hal-hal yang seperti itu. Kemudian terkait magang tadi, ini kami memang belum pernah ya secara working visa holiday jadi working holiday visa itu sudah dibuka di TETO di Jakarta. Tapi saya belum pernah memang melaksanakan working holiday visa. Ini peluang yang luar biasa. Working holiday visa pertama adalah nanti akan dapat surat izin persetujuan dari surat rekomendasi pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi. Dasarnya kan macam-macam, punya tidak kontrak dengan kampus lain. Makanya biar gampang bikin dual degree dulu. Karena setiap kampus Taiwan mesti dia punya industry university cooperation, itu mesti. Ya. Jadi sama Besan ini kan minta tolong dong anakku titip gitu kan. Titip kemana? Namanya Besan kok, masa nolak. Namanya Besan masa minta fee lagi, kan tidak ada fee lagi di situ kan. Jadi kenapa 20 siswa? Agar kita ringan, karena kelas itu kelas milik kita sendiri gitu. Sehingga kan kurikulumnya kita bisa matchingkan dengan mereka sama-sama. Kemudian yang magang tadi juga sama kan, magang tadi setelah ada dual degree kan akan terjadi kolaborasi gerbong-gerbong lain. Kemudian terkait yang dari Ibu Jus Marina. Jadi begini Bu, ini saya punya teman alumni ITB, S1 ITB, kemudian dia S2 di UKM Malaysia, S3 di Kanada, sekarang dosen di Kanada. Dia problem karena ada beberapa hal jurnal dia tidak diterima karena S1-nya ITB. Di kampus Indonesia itu ada satu akreditasi internasional, saya lupa namanya Washington apa ya. Karena ITB tidak masuk di dalam konsorsium itu, maka dia jurnalnya itu ditolak. Saya katakan, saya pernah dengar satu kampus namanya NTUNHS, National Taipei University Health and Science ya. Taiwan itu ijazahnya diakui di 28 negara dunia, termasuk Amerika dan Eropa, sehingga ijazahnya itu langsung diakui sama kampus-kampus dunia yang lain. Itulah kenapa makanya dual degree kan yang saya tahu tanda tangannya kan dua itu. Tanda tangan dari Bapak Ibu Rektor sama tanda tangan dari kampus Taiwan. Jadi kan otomatis sudah ketahuan ini kampus ini adalah kualitasnya sama seperti di Taiwan karena otomatis terakreditasi. Bisa dipahami Bu nggih? Terima kasih. Saya Pak Rektor Metro belum ada tanya Bapak dulu. Silakan. Tadi doanya Bapak kabul nih. Belum ada yang tanya sama Bapak tadi. Iya, pada waktunya. Saya pikir perlu Pak. Oh iya. Silakan. Baik Ibu tadi Bu Jus Marina, oke ya Bu. Jadi mungkin untuk bidang kesehatan tadi kita kan ya, bisa semuanya. Baik, saya masih ada waktu nggak panitia? Masih ya. Saya harus nanya dulu, nanti jangan saya ngambil waktu orang kan tidak boleh. Apabila sudah berbisan baru boleh kan seperti itu. Silakan Bapak-bapak, masih ada satu sesi lagi saya buat. Ada lagi? Nah, ini sudah mulai ingin ke Taiwan ini kayaknya kawan-kawan ini Pak, karena sudah tidak mau bertanya. Silakan satu orang nih Bapak ini. Silakan. Ini pertanyaan pamungkas ya? Iya, terima kasih Pak Moderator. Pantun ya? Oh boleh. Pak Arief makan kuini. Cakep. Tapi jangan dicampur kerang. Mumpung Pak Arief ada di sini, mari kita buat forumnya sekarang. Ya. Ya. Jadi usulan saya konkret Pak Arief, karena kalau sudah mulai pulang kampung lagi masing-masing biasanya lupa gitu. Lupa ya. Ya, jadi kebiasaannya seperti itu. Jadi kita follow up langsung di sini, kita bikin kesepakatan, kemudian didaftar dari mana aja, kita bilang kerjasama. Kalau zaman saya masih sekolah dulu, masih kuliah dulu, itu ada forum yang disebut dengan pusat antar universitas. Tapi sekarang kan sudah tidak lagi, PAU sudah tidak lagi kan. Nah ini harus kita galakkan kembali dengan semangat kolaborasi. Satu, saat ini tujuannya adalah kita menggarap yang ke Taiwan ini. Karena dengan bersatunya kita di sini, maka program studi yang tadi memang tidak ada di sana, ada di sini itu bisa saling melengkapi gitu. Jadi hubungannya komplementari. Begitu usulan saya. Begitu, Oke. Terima kasih. Baik, ini mengajak untuk, nah gimana Pak Arief? Teknisnya untuk mungkin bisa berbagi lebih banyak lagi. Tadi kan masih konsep-konsep. Nah teknisnya untuk memulai itu bagaimana? Itu intinya beliau itu tanya tadi. Silakan Pak. Mungkin pengalaman Bapak itu gimana sampai bisa
Bismillah, alhamdulillah. Jadi tadi kan saya bilang itu tataran konsep karena selama ini kan memang yang best practice kami adalah dari kampus-kampus yang besar. Dalam artian mereka memang sudah siap mahasiswanya, siap dananya. Maka tadi kan ada solusinya, yaitu kita membuat kelas sendiri. Yang mana kelas sendiri kami dari 480 sekian itu kan kita bikin kelas sendiri. Makanya ada anak IPS, SMA IPS pun bisa lulus dari teknik mesin dan bahkan bukan hanya lulus, tapi langsung bekerja di perusahaan pesawat terbang. Jadi kan nggak ecek-ecek gitu. Lulusannya kan kualitasnya nggak ecek-ecek, nggak mungkin perusahaan pesawat terbang itu kan sangat jimmy sangat presisi ya. Dia nerima sarjana yang ecek-ecek kan nggak mungkin, apalagi gajinya tinggi gitu kan. Maka tadi salah satu ide saya adalah kita membuat kelas sendiri. Jadi caranya adalah yang penting di dalam, jadi kita mending rame di depan. Dalam artian Bapak Ibu tolong bikinlah itu dulu kesepakatan untuk bikin konsorsium. Nanti langsung saja yang berhak kan adalah Prof. Ishak selaku kepala LLDT 2. Jadi kalau kami kan ini kan di pihak luar ini ya, di dalam pihak luar. Jadi saya sebenarnya dengan Prof. Ishak itu kan hubungannya kan lebih personal ya, lebih hubungan sahabat ya. Tapi namanya sahabat, apalagi beliau tahu saya belum pernah ke Bangka Belitung lah, saya diajaklah ke Bangka Belitung. Untuk apa tadi Prof? Yang depan mau makan apa kan namanya? Depan PLN atau depan apa itu? Oh no, Tungtau. Lah, kopi Tungtau. Nah, seperti itu contohnya. Jadi nanti silahkan, nanti Prof. Ishak yang berhak untuk memutuskan. Ya, kalau gambaran saya tadi adalah bikinlah tadi konsorsium. Tadi seperti amanat yang disampaikan oleh Ses Dirjen tadi, bahwasanya kunci dari G20 adalah gotong royong. Jadi konsorsium itu bagian daripada gotong royong. Nah kemudian dari konsorsium tadi kan akan muncul kira-kira yang akan dikerjasamakan apa? Maka bikinlah PAU. Menurut saya ya, pusat antar universitas, mana kampus yang kira-kira jadi komandannya, ya, yang jadi siap untuk caranya menjadi koordinator dari kerjasama itu, ya kan? Nanti berikutnya yang ketiga ya tadi Taiwan full izin. Jadi memang perlu silaturahmi ke Taiwan kan, sambil menunggu Taiwan dibuka tanpa karantina kan, masih ada waktu ini. Juga menunggu Prof. Ishak kan masih ada tugas di Jakarta sampai Oktober ya. Jadi biar menjadi tugas pertama Prof. Ishak nanti untuk turun ke bawah ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, saya pikir. Ya, jadi silahkan Bapak, saya pikir kalau memang niat baik itu walaupun sudah pulang ke rumah, sudah menyeberang lautan, tetap tidak akan hilang Pak, insya Allah. Jadi karena itu niat kan ada di dalam sanubari kita, yaitu tadi bersama kita mewujudkan perguruan tinggi di wilayah LLDT 2 menjadi perguruan tinggi yang yang berdaya saing tinggi ya, melalui transformasi perguruan tinggi. Jadi saya pikir salah satu transformasinya adalah kita membuat kolaborasi dengan kampus dunia di Taiwan. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sepertinya rezim waktu memang sudah harus mengakhiri pertemuan kita ini. Pak Arif Misbahul ya, telah memberikan paparan yang cukup menarik kepada kita untuk mengajak kita semuanya mentransformasikan diri kita dan merubah mindset kita untuk menjadi perguruan tinggi swasta di wilayah 2 dikti kita ini, untuk mewujudkan SDM yang berdaya saing. Salah satunya adalah membangun kemitraan kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri, terkhususnya di negeri Taiwan. Saudara-saudara yang saya hormati, yang saya muliakan, sebelum saya akhiri pertemuan kita atau sesi kali ini, izinkan kami kembali untuk memberikan apresiasi kepada Pak Arif Misbahul yang telah memberikan pengalamannya kepada kita. Pucuk pohon tinggilah ranting, layang-layang hingga ke awan. Membangun SDM itu memanglah penting. Sepertinya kita harus segera pergi ke Taiwan. Oleh karena itu, menjadi rekomendasi bagi kita L2 Dikti Raker hari ini, dari sesi ini sepertinya ada rekomendasi agar kita segera membuat konsorsium sehingga kita punya bisan di Taiwan, sehingga kita juga bisa mampu mengirimkan mahasiswa kita ke Taiwan. Oleh karena itu kami undur diri. Saya Fadilah Sabri dari Unmuh Bangka Belitung undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan.
ya bulak sumur berpohon rindang, ada musolah berpagar besi. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau umur panjang pasti kita akan ketemu lagi. Sekian dari kami, terima kasih, dan kita kasih aplaus buat Pak Arif Misbahul yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita dengarkan materi dari Bapak Arif Misbahul, Direktur Taiwan Center Indonesia. Saya ingin menutup sesi ini juga dengan pantun, Bapak Ibu. Roti mengembang diberi ragi, dicampur gula manis rasanya. Ingin hati materinya lagi, apa daya masih ada acara. Baik hadirin yang kami hormati, semoga apa yang disampaikan oleh beliau saat ini dapat bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Untuk acara selanjutnya adalah istirahat, sholat dan makan siang, Bapak Ibu telah kami siapkan di restoran. Silakan Bapak Ibu menyantap makan siang, kemudian sholat zuhur. Dan kami informasikan untuk kembali lagi pukul 1 siang dengan tentunya dengan pembicara materi kita yang lebih menarik lagi, yaitu dari Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Nah, ini juga sangat penting Bapak Ibu, berkaitan dengan beasiswa dari Dr. Abdul Kahar MPD. Jadi kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk hadir tepat waktu di pukul 1 siang. Baik, terima kasih. Sampai jumpa jam 1 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.